ada yang benci, janganlah emosi. Kalau ada yang memaki, jangan cepat marah. Kalau ada omongan, jangan cepat dendam. Kalau ada yang menghina, teruslah tersenyum pada siapapun. Ciptakan bahagia pada siapa saja. Hidup ini indah kalau dibikin indah. Hidup ini susah kalau dibikin susah. Hidup ini nikmat kalau dibikin nikmat. Hidup ini sulit kalau dibikin sulit. Karena hidup memilih. Ibu-ibu pilih bahagia. Jangan cepat putus asa kalau ada yang janganlah kecewa kalau ada yang tertunda. Teruslah tersenyum pada siapapun. Ambillah hikmahnya karena semua harus bahagia. Hidup ini indah kalau dibikin indah. Hidup ini susah kalau dibikin susah. Hidup ini nikmat kalau dibikin nikmat. Hidup ini sulit kalau dibikin sulit. Karena hidup memilih. Aku pilih bahagia. Hidup ini indah kalau dibikin indah. Hidup ini susah kalau dibikin susah. Hidup ini nikmat kalau dibikin nikmat. Hidup ini sulit kalau dibikin sulit. Karena hidup memilih. Aku pilih bahagia. Hidup ini indah kalau dibikin indah. Hidup ini susah kalau dibikin susah. Hidup ini nikmat kalau dibikin nikmat. Hidup ini sulit kalau dibikin sulit. Karena hidup memilih. Ibu-ibu pilih bahagia. Tangannya dong Ibu, sini Mbak Ayu, sini Jadi dulu Mas Fadli sama sebentar. Ustadz pilih apa? Aku pilih bahagia Aku dong. juga pilih bahagia. Hidup saya Bukan pilih Ayu. Saya pilih bahagia, 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 Iya. bahagia. Saya pilih bahagia dunia dan akhirat. Ayo Pak Ustadz pilih apa? Saya udah borong semuanya. Alhamdulillah ya, senang ya. Tadi Mbak Ayu nyanyi hidup itu indah. Langsung bahagia Memang- seketika tadi. Memang gitu, hidup itu kalau mau dibikin sulit jadi sulit, benar kata Mbak Ayu. Hidup itu jadi indah kalau dibikin indah ya Bu ya. Ibu mau hidupnya kayak gimana Bu? Mau dibikin sulit atau mau dibikin indah Bu? Dibikin indah itu lebih bagus. Masya Allah, Mbak Ayu ini saya ngefans berat loh sama beliau ini. Saya tahu. Ya kan? Tahu kan? Kelihatan ketika bertemu. Oh, saya adalah fans berat. Ngaku juga. Karena alhamdulillah putra-putra beliau sekarang jadi hafiz. Oh, Masya Allah. Masya Allah. Iya. Masya Allah. Ada satu yang lagi belajar hafiz Quran, Iya. kemudian ada yang lagi mau belajar alim juga. Jadi ada yang Allah, belajar Masya Allah, hafiz Masya Allah. Quran, ada yang hafal hadis. Ih, Masya Allah. Ini nih, Apa namanya, takasus hadis? Iya. ini Hafiz nih, 30 juz nih, Masya Mbak Ayu Allah. tuh. Muhammad Ustaz doain anakku Syam. ya. Doain juga katanya biar anaknya Mbak Ayu bisa jadi Hafiz juga 30 juz. Ayu Ayo, itu Ja'alna Bayu min yang ahlil pengen Quran. atau anaknya yang pengen? Ya, seperti Pak Ustadz pernah kasih tahu ke aku, apapun yang terjadi sama anak itu bagaimana amalan orang tua, iya kan? Masya Allah. Betul. Doanya Jadi, orang tua itu sangat niat kita, membantu. iya. Luar biasa. Ini, tapi kalau kita ngomong-ngomongin sebentar, Bayu nih mohon maaf. Kenapa? Kalau misalnya kita udah lari agak sedikit, lari jauh nih sebenarnya. Lari jauh karena kita bicara sekarang nih ibu-ibu nih lagi pada rame. Kalau gitu di sini, itu kan Mbak Ayu katanya udah nikah lagi sama Bupati Banyuwangi ya katanya. Iya Bu ya? Ibu yo aja tadi nanyain sama saya. Bu, kalau misalnya kita ada permasalahan nanya langsung sama orangnya. Kalau nanya sama orangnya itu namanya kita klarifikasi ya. Coba sekarang nih biar Mbak Ayu sendiri yang jawab deh. Silakan Mbak Ayu dijawab. Itu gimana emang bener? Iya Mbak Ayunya ketawa. Bukan saya nggak tahu jawabannya Mbak. Kalau saya tahu jawabannya.
Itu Itu kan gimana? udah dibantah, ada di media udah aku bantah. Oh udah dibantah, Bu udah dibantah Bu. Jadi tanyain lagi ya. Kebetulan ibu-ibu enggak beli medianya. Oh iya benar juga. Kalau nikah nanti diundang. Oh tuh amin. Paling enggak Ustadz sama saya diundang, Ibu enggak. Jadi saksi deh. Iya amin. Sekali lagi tepuk tangan dong buat Mbak Ayu. Terima kasih banyak sudah hadir di Islam Itu Indah. Boleh duduk Mbak Ayu. Makasih. Seneng banget ya. Tetap cantik dari dulu sampai sekarang, Masya Allah, seneng banget, Alhamdulillah. Ini buat jamaah yang di sini nih, Bu. Tuh, kalau misalnya ada permasalahan, jangan semuanya langsung diomongin rame-rame. Akhirnya jadi nggak bener. Lebih baik langsung klarifikasi ke orangnya, jangan diomongin sembarangan ya Ustazah ya. Takutnya jadi gibah. Nah, Tapi ibu itu bilang gini, dia tapi kan yang aku masalahnya. omongin benar gitu. Suka berdalih begitu, tapi yang aku omongin benar, nggak berdusta. Tetap yang benar itu justru namanya gibah, Bu. Yang nggak Masya benar baru namanya fitnah. Dua-duanya nggak boleh. Nah lu, Jadi Gibah sebenarnya dan fitnah gini. nggak boleh. Ketika orang pintar membicarakan orang, sebenarnya keburukan dia lebih besar daripada orang yang dibicarakan itu. Nauzubillah. Karena dia sudah menampilkan keburukan dengan cara melakukan hal yang merugikan dirinya sendiri. Dalam hal ini menjelekkan orang dan melakukan perbuatan yang dilarang oleh Allah. Nah, tapi hari ini tema kita agak sedikit kontroversi Pak Ustadz. Apa Apa itu? sih? Tema kita adalah gibah itu halal. Gibah Nah, itu lo, halal. Gibah itu halal, bingung kan kalau dibilang gibah itu halal. Karena orang taunya gibah itu nggak boleh. Betul. Gibah itu dilarang. Gibah itu seperti makan bangkai saudaranya sendiri. Ya tuh Mbak Ayu mau ngomong apa Mbak Ayu? Kalau gibah klarifikasi wajib hukumnya. Nah, tuh ini yang perlu kita pertanyakan. Kenapa ada gibah yang diperbolehkan Pak Ustadz? Nih, nanti jamaah semua ini akan dijelaskan sama Pak Ustadz. Tapi setelah yang satu ini tetap di Islam Itu Indah. Jamaah! Oh jamaah, alhamdulillah. Berbicara tentang gibah, pada dasarnya gibah itu tidak boleh, tidak bagus, haram. Tapi ingat, mohon maaf, Islam itu luar biasa. Islam itu indah. Islam tidak kaku. Islam tidak kolot. Islam ikuti zaman. Tapi ingat, sebenarnya zamanlah yang mengikuti Islam. Karena Islam ya lebih awal, lebih tahu. Bahkan Islam sampai dunia akhirat. Sehingga jangan salah kalau ada ungkapan gibah yang diperbolehkan. Pertanyaannya, ada nggak gibah yang diperbolehkan? Di satu sisi dalam satu kitab disebutkan ada 10. Tapi di sisi lain ada 6 yang diperbolehkan. Di antara yang diperbolehkan adalah boleh bergibah dalam hal melapor. Laporan. Lapor. Ada kemaksiatan di sana. Apa yang dilakukan? Enggak. Kan gibah. Weh. Bagaimana bisa diterima laporannya kalau tidak otentik? Tidak lengkap. Dan ketika mau melengkapi itu otomatis ada timbul yang namanya gibah. Maka gibah inilah yang diperbolehkan karena dibutuhkan untuk kejelasannya. Tuh. Yang kedua, gibah untuk mencari solusi. Aku punya permasalahan. Kenapa? Suamiku. Kenapa? Nggak, maaf. Ini gibah, nggak bisa. Bagaimana bisa diselesaikan? Tidak akan mungkin ada acara curhat-curhatan. Curhat dong. Iya, apa curhatnya? Nggak boleh gibah. Boleh curhat. Yang penting untuk mencari solusi. Dan ingat, untuk mencari solusi itu, cari yang lebih tepat. Bukan ember bocor. Kalau ada orang yang kita tempati untuk menyampaikan, untuk mencari solusi, walaupun dia pintar mencari solusi, tapi dia membeberkan, oh enggak pantas, mohon maaf, enggak pantas. Karena kenapa? Karena bisa jadi yang disampaikan berita akan menghadirkan timbul permasalahan gibah. Jadi dilihat juga tempat curhat, Bu. Kalau lihat mulutnya enggak bisa tahan, mending enggak usah. Termasuk curhat
ketika apa? Termasuk gibah yang diperbolehkan adalah gibah di pengadilan. Menjadi saksi. Saksi perkara. Siapa yang lihat perkara itu? Saya. Silakan jelaskan. Maaf, hakim, ini gibah. Bagaimana engkau bisa pantas jadi saksi kalau kamu tidak mau memaparkan? Justru orang yang menyembunyikan permasalahan lantas tidak mau jadi saksi diminta nanti dari kemudian persaksiannya. Jadi hati-hati nih. Jadi ada kalanya gibah sesuatu yang diharamkan bisa diperbolehkan disebabkan karena kebutuhan kemaslahatan. Termasuk yang dikatakan tadi Mbak Ayu Asari. Untuk klarifikasi, jangan sampai menimbulkan banyak fitnah. Cuma kadangkala juga, jangan mengambil alasan gibah yang diperbolehkan untuk memperbolehkan hal-hal yang lain. Ada yang mau saya sampaikan. Ini gibah halal loh. Terus tanya lagi. Gibah syar'i. Gibah syariah. Gibah syar'i. Ini salah. Sehingga banyak orang yang membuat dosa di balik kebaikan. Mencari pembenaran. Ini hati-hati. Yang namanya hukum agama itu paten, tidak boleh bergerak. Ya, cuma pada dasarnya ada namanya, mohon maaf, dimudahkan rukhsahnya. Kemudahan, tapi jangan memudah-mudahkan agama. Kalau sesuatu yang sudah diharamkan, haram. Kapan menghalalkan yang diharamkan, berarti dia sudah kafir. Hati-hati. Ini para pendakwah termasuk saya. Ini hati-hati. Membawa berita, membawa kabar, harus tahu apakah ini pantas untuk disampaikan. Kadang-kadang ada ilmu yang kita mau sampaikan tidak boleh disampaikan di halayak banyak, hanya untuk khusus. Iya. Iya. Jangan membahas sesuatu yang umum, yang khusus ke tempat yang umum. Jangan sampai orang salah paham. Nabi ditanya masalah ilmu, kata Nabi, jangan saya, tanya Aisyah. Karena ini persoalan wanita. Jadi ada kalanya sesuatu yang mau disampaikan tidak pantas. Jadi ibu-ibu jangan membahas tentang sesuatu yang tidak pantas pada anak, yang tidak pantas untuknya. Ini lagi yang nonton di rumah. Mohon maaf, saya bukan menggurui, tapi hanya sekedar mengingatkan. Apalagi kita masing-masing punya masalah, betul tidak? Jangan pintar menceritakan keburukan orang, sementara kau sendiri lebih banyak kebusukanmu. Sehingga Nabi Musa alaihissalam pernah ditawarkan oleh Allah, Musa, hadirkan kepadaku orang yang lebih buruk darimu. Maka Nabi Musa pergi ke pasar mencari orang yang lebih buruk dari dia. Tidak ada yang dia dapat. Maka Nabi Musa lari ke binatang, kandang binatang, ternyata tidak ada. Masih banyak kebaikannya binatang itu. Sehingga Nabi Musa mengambil apa? Anjing yang maaf saya sebut ini korengan. Dibawa anjing itu untuk menghadap kepada Allah. Ada perjanjian sama Allah. Bawa di hadapanku orang yang lebih buruk daripadamu. Apa yang terjadi di perjalanan? Nabi Musa melepaskan anjing itu. Lalu ditanyalah Nabi Musa, Musa, kan berjanji mau bawa orang yang lebih buruk darimu. Kata Nabi Musa, tidak ada. Semua lebih baik dari saya. Akulah yang paling buruk. Kata Allah, sekiranya engkau membawa orang yang kau anggap ada yang lebih buruk darimu, maka hari ini juga saya pecat kau menjadi nabi. Jadi jangan pernah ada di hati kita lebih baik daripada orang lain. Makanya orang yang bergibah itu adalah orang yang senantiasa merasa dirinya lebih baik. Nauzubillah. Kenapa ada yang nggak diperbolehkan Pak Ustadz gibah itu? Hah? Kenapa ada yang tidak diperbolehkan? Karena merendahkan orang. Nauzubillah. Kenapa ada yang tidak diperbolehkan? Nah sebenarnya tidak diperbolehkan sebenarnya. Kecuali untuk kemaslahatan. Jadi jangan coba-coba menceritakan aib orang. Bu, jeng, itu jeng. Itu jeng. Tuh. Anaknya itu jeng, dibawa kiri kanan sama orang.
Nggak usah bilang begitu. Akui aja anakmu lebih jelek daripada anaknya orang. Betul tidak? Please deh. Ini hati-hati nih. Yang ada niat untuk memburukkan orang. Mulai hari ini sebentar tahan ini lidah. Apalagi ini sudah 14 Sya'ban. Pertengahan Sya'ban ini insya Allah nisfus Sya'ban. Apalagi sebentar malam usahakan perbaiki. Ya. Puasakan tubuh kita dari dosa, puasakan hati kita dari buruk sangka, sehingga masuk Ramadan lebih suci sebelum masuk bulan suci Ramadan. Ih, karena hati-hati Li. Iya Pak Ustadz. Ada juga yang membahayakan puasanya orang. Apa tuh Pak Ustadz? Kalau pada saat orang berpuasa, utamanya lagi nonton nih, pasti jamaah lagi puasa semua nih. Insya Allah ya, Iya. amin ya. Karena puasa nisfu Sa'ban kan, Betul. Kemarin, hari ini dan besok 3 hari. Tolong jaga, jangan sampai sah puasanya tapi tidak ada pahalanya. Nauzubillah. Siapa itu? Aduh. Orang yang bergibah. Luar biasa. Nih kita ngobrol-ngobrol lagi nih, bicara masalah gibah itu kan berarti nggak jauh-jauh dari gosip. Orang itu paling senang bergosip. Cuma saya nggak ngerti nih. Kalau misalnya seandainya saya juga butuh belajar banyak pada saat orang menghadapi gosip itu seperti apa. Nih kayak Mbak Ayu nih. Mbak Ayu ini luar biasa ini loh. Gosipnya beliau itu banyak sekali. Bahkan cuma bukan beliau, sampai keluarga-keluarganya gosipnya digosipin segala macam. Ini pernah ada rasa kesel nggak sih Mbak Ayu pada saat digosip-gosipin kayak gitu? Atau ada cara tersendiri dari Mbak Ayu? Yang terakhir kemarin itu aku dengar nasihat dari anakku. Aku bilang, aduh Excel mama nih bingung deh, dijawab salah nggak dijawab salah. Namanya media itu kan selalu kita jawabnya apa, apalagi kalau taping kan. Betul. Kadang-kadang diedit-edit jadi seolah-olah kita gitu, benar. Waduh. Nah ada prostitusi, AA misalnya, terus kawin siri atau apa Betul. gitu. Terus anakku Excel bilang, mama tahu cerita Siti Aisyah. Itu istri Rasulullah, itu pernah difitnah katanya. Betul. Iya, sampai Rasulullah sendiri pun diuji. Tidak diberikan turunkan firman ya untuk Betul. klarifikasi itu. Sampai akhirnya baginda Rasulullah bertanya kepada istrinya bahwa benar nggak apa yang dibicarakan orang, sampai Aisyah menangis katanya. Tapi akhir daripada semua itu, nama Siti Aisyah dimuliakan Allah sampai sekarang, namanya tercantum dalam kitab suci Al-Quran. Jadi itu istri Rasulullah aja difitnah. Masih kena dan gosip akhirnya dimuliakan Allah. Nah apalagi kita ibu-ibu ya, cuma orang biasa, iya. Nabi Musa aja tidak lebih baik dari siapapun yang ada diciptakan Allah, apalagi kita ya. Jadi kalau difitnah orang ya nggak usah dendam, nggak usah emosi seperti lagu tadi. Jadi ya kita pilih aja, hidup itu indah. Betul. Kita bahagiakan diri kita supaya orang lain juga bahagia, insya Allah. Karena Nih. susah untuk menutup mulutnya orang. Betul. Lebih baik 2 tangan ini menutup telinga kita, cuma 2 telinga. Ini Masya Lebih Allah. Ustaz Zoki, ada Kalau mau- tutup mulutnya orang bau. Pak Ustadz. Tapi juga memang kalau ada omongan orang berarti kan juga kita harus introspeksi. Betul. Apalagi orang dikenal ya harus jaga sikap, Betul. jaga akhlak supaya nggak dibicarain. Itu Mungkin repotnya jadi itu. public figure Bu. Ibu-ibu mah enak, paling digosipin sekampung doang. Lah ini public figure seluruh Indonesia Bu yang gosipin, repot. Ustaz Zoki mau disampaikan, silakan. Itu Masya Allah ya. Anaknya usia berapa Mbak? Udah dewasa, Pak Ustadz pernah ketemu ya? Udah 24. Saya alhamdulillah semua anaknya Mbak Ayu saya sudah ketemu semua. Oh gitu ya. Masya Allah. Ih, sombong. Sombong. Peristiwa yang diceritakan. Minimal saya pernah ketemu di TV. Oh, Ustadz kenal mereka kenal Ustadz nggak? Mereka kenal Ustadz? Mereka kenal saya. Saya Oh, pernah gitu. satu panggung sama. Iya, yang kecil masih punya Yang tas kecil- dari Pak Ustadz. iya. Aduh. Jadi peristiwa yang diceritakan oleh anaknya Mbak Ayu tuh namanya peristiwa hadithul ifki, berita bohong yang terjadi pada Aisyah istri Rasul karena dikatakan berselingkuh, Bu. Coba nih istri baik-baik, wanita baik-baik, wanita suci dituduh selingkuh. Jadi itu memang luar biasa peristiwa tersebut sampai diabadikan, ada surat An-Nur 26 turun bahwa nggak pantas bahwa ada perempuan baik-baik dikatakan seperti itu. Jadi itu luar biasa. Masya Allah ya, anak sendiri yang mengingatkan hal seperti itu. Nih Ini buat luar semua biasa yang ini. lagi digibahin orang, insya Allah di hari kemudian kita akan dapat pahala haji. Amin ya Allah, amin. Dapat Amin, pahala amin, haji dari amin, mana? amin.
dari Ibu Haji yang lagi ngomongin kita. Subhanallah, luar biasa nih buat jamaah yang di rumah. Nanti kita kasih kesempatan juga untuk bertanya langsung kepada Pak Ustadz dan juga Ustazah. Telepon aja ke sini ke 791877000 untuk di Jabodetabek. Untuk di luar Jabodetabek di 021791877711. Setelah ini kita akan mendengarkan pembacaan ayat suci Al-Quran dari Ustadz Syam dan juga tausiah dari Ustazah Oki tentang bagaimana agar kita terhindar dari gibah yang tidak halal. Tetap di Islam itu indah. Jamaah, oh jamaah, alhamdulillah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan katakanlah perkataan-perkataan yang baik lagi benar. Yuslih lakum a'malakum, maka Allah akan menyempurnakan amalan kalian. Wa yaghfir lakum dzunubakum, dan Allah akan mengampuni dosa-dosa kalian. Wa may yuti'illaha wa rasulahu, barang siapa yang taat kepada Allah dan Rasulnya, faqad faza fawzan 'azima, maka bagi mereka surga, bagi mereka kemenangan. Ada kata yuslih lakum a'malakum, Allah akan menyempurnakan amalan-amalan kalian. Dalam tafsir Ibnu Katsir mengatakan yuslih lakum a'malakum artinya adalah yuwaffiquhum li'a'malis salihah. Artinya Allah akan memudahkan kalian dalam melakukan amal-amal soleh. Terkadang kita mau melakukan kebaikan tapi susah ya Bu ya. Jamaah di rumah kadang kita mau melakukan suatu amal soleh ada aja halangannya. Nah, kalau kita bertakwa dan selalu berkata yang baik dan benar, maka Allah akan memudahkan dalam melakukan amalan-amalan yang soleh. Yang kedua adalah mengampuni dosa-dosa, dan yang ketiga adalah kemenangan yang besar atau surga dari Allah Subhanahu wa taala. Baik, kali ini kita akan membahas bagaimana agar kita terhindar dari perilaku gibah yang haram, perilaku gibah yang tidak diperbolehkan. Kita harus paham dulu apa sih definisi gibah. Dari tadi kita ngomongin gibah. Bahasa Indonesianya gibah apa sih? Ngerumpi Bu, ngegosip tuh gibah. Jadi pernah pada satu ketika Rasulullah SAW berkata kepada sahabat-sahabatnya, jangan membicarakan sesuatu yang saudaramu membenci bila dia mengetahuinya. Lalu sahabat-sahabat mengatakan, kalau itu benar gimana Rasul? Maka Rasul menjawab, maka itulah gibah. Sesuatu yang benar yang kau bicarakan di belakang, yang temanmu tidak suka kalau ia tahu, itulah gibah. Sementara kalau itu berita bohong, itu disebut dengan fitnah. Misal, ibu-ibu tahu nggak, ini saya mau gibah nih Bu ya, contoh nih. Ibu-ibu tahu nggak, Mas Fadli itu suka banget nyembunyiin sepatunya Ustadz Syam kalau sebelum syuting tuh, misalnya gitu. Gitu. Itu benar sih. Oh, itu benar kan? Itu gibah ya. Itu kalau misalnya Mas Fadli yang nggak tahu, terus Mas Fadli yang sebel, itu namanya gibah. Oh gitu. Tapi Kalau dia omongin begitu, dia malah makin senang. Berarti beda. Jadi begitu Bu, itu namanya gibah, itu namanya fitnah yang dosanya sama. Apa sih dosa gibah atau menggunjing, dosa fitnah ini? Dikatakan dalam surat Al-Hujurat ayat 12, orang-orang yang senantiasa menggunjing ini seperti memakan bangkai saudaranya yang sudah mati. Kenapa sih diibaratkan dengan memakan bangkai saudaranya yang sudah mati? Bangkai itu, seseorang yang sudah mati, kita otak-atik bangkainya, dia nggak tahu apa-apa, betul nggak Bu? Sama seperti kita ngomongin orang, kita ngomongin pedas, dia juga nggak tahu apa-apa Bu.
Benar gak? Maka diibaratkan dengan bangkai yang sudah mati yang tentu kita jijik untuk melihatnya. Maka hati-hati barang siapa yang bisa menjaga dua lubang nih, lubang mulut dan lubang kemaluan, maka pahalanya adalah syurganya Allah Subhanahu wa taala. Sekarang pertanyaannya, bagaimana agar kita terhindar dari gibah? Ketika mendengar ada gibah, mendengar ada gunjingan-gunjingan di luar sana, kita pertama yang harus kita lakukan adalah bersyukur kepada diri sendiri. Ya Allah, alhamdulillah Engkau melindungi aku dari perbuatan seperti itu ya Allah. Aku tidak terjebak pada perbuatan seperti itu ya Allah. Bukan malah, ih kok bisa ya, ih kok bisa ya orang kayak gitu berbuat kayak gitu. Ih aku sih amit-amit, alhamdulillah gitu lah aku udah ngejaga aku, tapi ngomong di depan banyak orang, sombong. Ya Bu ya, ria, sombong. Kok bisa ya, ya Allah, bener-bener orang tuh gak paham agama banget ya, gak punya akhlak tuh orang, sombong. Udah gibah, sombong lagi. Ya, hati-hati dengan orang-orang yang seperti itu karena ternyata rianya sembunyi terselip di dalam dirinya, sombongnya mulai terselip di dalam dirinya. Tapi dia berkatakan yang benar adalah dia mengatakan sendiri kepada Allah, alhamdulillah Engkau melindungiku ya Allah. Itu yang benar. Bukan disiarkan kepada banyak orang. Kok bisa ya ada prostitusi artis itu ya, ya Allah. Benar-benar nih orang tuanya nggak ngajarin akhlak sama sekali ya. Kalau kita sih alhamdulillah baik-baik aja keturunan kita, hati-hati. Ingat bahwa iman manusia itu naik dan turun. Allah Maha membolak-balikan hati. Kalau sebelum ibu-ibu dan bapak-bapak mati ternyata diuji dengan seperti itu gimana? Maka hati-hati. Yang kedua, paham dengan bahaya gibah. Seperti memakan bangkai saudaranya sendiri dan menjadi orang muflis. Orang muflis apa? Orang bangkrut. Makanya kalau ada orang-orang yang kita pernah gibahi, Bu. Nih, kita pernah gibah nggak dalam seumur hidup kita? Pernah ya, hebat ibu-ibu ngaku gitu ya. Tapi nggak usah disiarkan nih. Misalnya nih, ibu-ibu pernah gibah di belakang. Orang itu nggak tahu. Terus kan katanya kalau bertaubat itu, kalau taubat sama Allah kan langsung menyesal, berhenti dan langsung bertaubat sama Allah. Kalau dosa sama orang, kita kan tambah lagi tuh Bu, syarat bertaubatnya apa? Minta maaf sama orang itu kan. Nah, gara-gara ngedenger bunyi yang kayak gini, ntar ibu bilang sama teman ibu, maaf ya Fulana, maaf ya Jeng, maaf ya Mbak, kemarin tuh aku gibahin kamu loh. Aku tuh kemarin bilang kamu tuh wanita yang begitu, wanita yang begini, maaf ya, nggak sengaja mulut saya ngomong gitu. Padahal dia nggak tahu Bu. Kalau dia nggak tahu nggak usah dibilangin dosa kita sama dia. Ya, jadi misalnya nih kita ngomongin orang, dia nggak tahu, nggak usah kita ngomongin lagi. Kemarin kita ngomong ini ngomong itu, enggak, kecuali dia sudah tahu kita yang ngomongin baru kita datang dan minta maaf kepadanya. Mohon maaf atas perbuatan saya, itu yang betul, itu taubat yang benar. Tapi kalau Allah sudah tutup aib kita, orang itu nggak tahu, nggak usah dibuka-buka lagi aibnya. Ada dosa-dosa yang nggak diampuni oleh Allah apa? Malam dia buat dosa, kemudian Allah sudah tutupkan aib itu, siang dia siar-siarkan dosa itu. Membuka aib sendiri, membuka dosa sendiri. Siang dia buat dosa, siang Allah tutupkan aib itu, malam dia siarkan sendiri dosa-dosanya. Itu yang tidak diperbolehkan. Kemudian apalagi yang ketiga, bagaimana cara agar menghindari dari perbuatan gibah? Hindari majelis gibah. Kan kita tahu kalau ada melihat satu kemungkaran, kita lawan dengan tangan. Kemudian kita lawan dengan lisan. Kemudian kita mengingkari di hati kita. Dan itu selemah-lemahnya iman. Kalau berada dalam majelis gibah, majelis gosip, biasanya kata ibu-ibu kalau gosip sukanya pas lagi beli sayur. Ya Bu ya. Pas lagi pengajian. Ini pengajian nih malaikatnya lagi banyak, tetap aja gibah ada di situ tuh. Ya Bu ya. Sering ya? Ibu iya. Yang lebih bener. parah Ustazah. Kenapa? Pada saat mendengarkan tausiah, ustadznya yang digibahin. Oh gitu ya. Weh, pasti ya ngomong gini. Kan kadang-kala ustaz selama Kok dihitung tonya. Gitu tuh. Utamanya nih, enggak lama lagi nih. Kenapa? Ramadan kan banyak ceramah Iya, tarawih. betul. Itu ibu-ibu datang tarawih yang dihitung, lama banget penceramahnya. Tuh. Sering tuh terjadi hal-hal seperti itu tuh. Nah, ini bener ya, mungkin Ustadz juga sering digituin, itu loh, oh Ustadz Maulana ya, kalau di TV kok tinggi bener, pas ketemu kok kurang tinggi, misalnya, kan itu sering ya, misalnya terjadi hal-hal. Aku jadi terkenal. Misalnya begitu, ini kita lagi membicarakan mengenai bagaimana cara menghindari gibah. Jadi pertama, tadi yang ketiga Bu, kalau kita berada di majelis gibah, kita ingatkan tuh. Ya, kita ingatkan terlebih dahulu. Kalau ternyata sudah diingatkan mereka tetap gibah, ibu jangan berada di situ. Silahkan pergi dari situ. Karena yang ngomong dan yang mendengarkan dosanya sama saja. Aku nggak ngapa-ngapain kok, cuma dengerin aja dan mengiyakan dalam hati. Aku nggak ngapa-ngapain, cuma ikutkan ketawa aja. Ya, pernah nggak? Tahu nggak si orang itu kan kakinya kalau jalan begini-begini nih. Gitu. Gibah nggak? Gibah. Ibu nggak ngomong.
Ustazah, kalau dengerin, kalau kita tinggalin kan nanti orang tersinggung. Betul, betul, Kalau betul. sambil dengerin tapi kita istighfar, mohon ampunan untuk orang itu dan bersyukur untuk kita sendiri, itu boleh. Nggak apa-apa, tapi jangan sampai mengiyakan di dalam hati. Kalau misalnya pergi begitu aja takut tersinggung, ya udahlah apa boleh buat. Kalau kita berada di istighfar, doain Iya. orang itu supaya sadar. Nah itu bagus, Boleh ya, itu Masya Allah. bagus. Wah itu Masya Allah. Jadi itu tuh yang hal yang membahayakan. Ingat, gibah itu bukan cuma ngomong Bu. Gibah itu kita geserin apa bahu kita tuh. Nah itu gibah tuh. Ada nggak yang kayak gitu? Kakinya kita gini-giniin. Itu orang itu gibah tuh. Iya. Gibah Kayaknya dengan Ustaz isyarat. Sauki pengalaman. Paham banget kan ya. Itu sering Tapi terjadi. hati-hati Mereka dengan nggak gosip. ngomong, tapi lirikan matanya dahsyat. Iya. Kan yang digibahi itu kan banyak. Persoalan fisik digibahi. Betul. Eh, Ustaz sabar ya Ustaz. Saya alhamdulillah bersyukur. Iya. Saya lah orang-orang yang mendapatkan banyak pahala. Iya, iya, Selalu digibahi, ustaznya kecil. Ustaznya enggak apa-apa. Tapi itu bahayanya gosip Pak Ustadz. Karena makin denger makin enak. Karena sikatan dari gosip itu makin digosok makin sip. Tapi coba Jadi tanya, sini Bu. makin panas jadinya. Bu. Sini. Ibu kok nggak mau Ibu sini dari Ustaz? tadi. sama saya. Iya, sini. Bu. Oh, Ayo. malu sih, Ibu. Udah Ayo, Ibu. biarin. Dari tadi Dia- Sasa Oki Lagi- ceramah, iya. dia ceramah juga di bawah. Enggak, Nggak apa-apa. si Ibu dari tadi Gini bilang aja deh. gini sama teman-teman, jangan bengong, jangan bengong. Iya. Makanya Gitu. aku kasih contoh sini Bu. Ibu mau masuk TV. Gini Pak Ustadz. Atau ibu aja? Bentar Pak Ustadz. Pak Ibu Ustadz. aja. Samaan ini. Saya mau tanya Ibu. Ini kita ambil contoh gibah. Betul. Karena ke sana Bu, kameranya di sana. Ya. Ibu namanya siapa Bu? Ibu Sutiah, Ibu Setia dari mana Bu? Subang. Dari Subang. Ibu mau saya tanya, Ibu pernah nggak diciri-ciriin orang? Ibu Setia yang mana? Ibu Setia itu yang ada telelatnya di sini. Marah nggak Bu? Enggak. Aman. Kalau nggak Aman. marah aman. Kalau nggak Pas. marah aman, bukan gibah namanya. Aman. Itu tuh Ibu Setia itu yang agak berisi. Yang Dalam artian dalam kurung gendut. marah nggak Bu? aja. Marah nggak Bu? Oh nggak marah Aman. juga ya Ibu Allah. Setia itu Aman. tuh Ibu orang yang sabar, usianya sudah tua. Marah nggak? Enggak. Aman lagi, itu bukan gibah Bu. Itu tuh hidungnya enggak terlalu mancung. Marah nggak? Enggak. Ustadz mesti cari yang bikin Ibu marah, Jangan Ustadz. bikin marah. Apa ya? Orang udah baik nggak pernah marah. Ibu Setia orangnya menerima loh Iya, Pak Ustadz. menerima. Hah? Menerima apa adanya. Itu Dia pasrah. Bentar, dia nggak marah tapi nangis. Ibu, ayo ibu nangis. Jadi Ibu gini. Setia, makasih banyak ibu duduk lagi deh. Ntar makin nangis repot saya. Dicariin nanti dimarahin sama anaknya. Jadi kalau Tepuk tangan ini, dulu, Bu Terima Setia. kasih Masya Allah. banyak. Jadi maksudnya Ustadz Maulana itu, kalau sudah ciri-ciri umum, Betul. kemudian orang itu tidak marah, itu tidak apa-apa, bukan Nggak termasuk apa-apa. kategori gibah. Gini Gitu. Ustadz saya mau kasih kesempatan kepada jamaah dulu sebentar ya untuk bertanya langsung ya. Bertanya langsung kepada Ustadz dan Ustazah. Tapi setelah yang satu ini, karena kita sebelumnya mau akan mendengarkan kajian dari Ustadz Maulana tentang gibah. Yang di rumah jangan kemana-mana, kita akan segera kembali lagi tetap di Islam itu Indah. Jamaah. Oh jamaah. Alhamdulillah. La ilaha illallah. Allah tak sukai ucapan yang buruk, terkecuali ia dianiaya. Pilihlah ucapan yang baik-baik saja, yang bermanfaat untuk kita semua. Nanti pahalamu diambil olehnya jika kau ucapkan hal buruk tentang dia. Nanti pahalamu diambil olehnya jika kau ucapkan hal buruk tentang dia. Merugilah kita. Allah memberikan kita tubuh yang sempurna, lengkap. Allah titipkan tubuh itu kepada diri kita. Bahkan ada bahagian tubuh yang tidak diberikan kepada orang lain, tapi kita diberikan.
Ada orang yang tidak diberikan mata, tapi kita diberikan mata. Ada orang yang tidak diberikan maaf pendengar yang jelas, dan kita dikasih. Ada orang yang alhamdulillah, kita ini bersyukur. Kenapa? Karena kita mendapatkan nikmat yang luar biasa, bisa berbicara. Tapi sebagian orang ada yang tidak bisa berbicara. Kalau begitu, manfaatkan atas apa yang Allah berikan dalam hal untuk apa? Untuk pengabdian kita kepada Allah. Karena Allah menitipkan mulut kepada diri kita. Pertanyaannya, kenapa kita menjadikan atas titipan Allah berupa mulut ini malah dilampiaskan untuk melakukan kemaksiatan? Itulah ghibah. Salah satu sifat, salah satu perbuatan buruk adalah ghibah. Makanya kajian kita kali ini kita bahas tentang ghibah. Ghibah atau apapun namanya. Kita pinjam kata-kata orang gosip. Kita pinjam kata-kata orang rumpi. Kita pinjam kata-kata orang dengan ucapan membicarakan keburukan orang di belakang. Pertanyaannya, apakah kamu lebih baik dari mereka? Pertanyaannya, apakah kamu lebih suci daripada orang yang kau bicarakan? Pertanyaannya, apakah kamu bisa selamat daripada ucapan yang kau ucapkan keburukan itu? Apakah engkau aman untuk tidak melakukan hal seperti itu? Aku aman. Aku aman. Aku aman. Tapi pertanyaannya, bagaimana dengan keturunanmu? Bagaimana dengan anakmu, cucumu, generasi yang akan datang? Ya Allah, dari setiap ucapan yang kita ucapkan akan diminta pertanggungjawabannya di hari kemudian. Bukankah ada dua malaikat yang senantiasa mengawasi kita, Rakib dan Atid? Sanggupkah kita mempertanggungjawabkan lalu dihadapkan di hadapan Allah kelak dari kemudian? Terus diperlihatkan keburukan kita, diperdengarkan atas setiap ucapan yang kita ucapkan. Ya Allah, aku malu. Seharusnya ketika kita melihat orang yang muda, kita harus berkata, ya Allah, dia pasti kurang dosanya karena dia masih muda. Ketika kita melihat orang tua, ya Allah, bersyukur ya tua, pertanda banyak kebaikannya. Bukan malah sebaliknya. Hilangkan kesombongan, hilangkan angku, hilangkan takabur. Orang-orang yang pintar membicarakan orang, sebenarnya dia tidak pandai untuk melihat kekurangannya dirinya. Sebaik-baik manusia adalah manusia yang senantiasa sibuk mencari kekurangannya, sehingga tidak ada waktu untuk mencari kekurangan orang lain. Jangan habiskan umur kita untuk mencari keburukan orang. Jangan menghabiskan umur kita untuk membaca keburukan orang, mendengar keburukan orang. Masih banyak tempat yang baik, masih banyak teman-teman yang bisa kita temani. Bukan orang-orang seperti itu yang menjerat kita masuk ke dalam jurang neraka. Sanggupkah kita berhadapan dengan orang-orang yang kita omongkan? Bagaimana kalau diri kita yang dijadikan bahan cercaan, bahan ghibah? Sanggupkah kita menghadap kepada pemilik makhluk yang kita gibai? Betapa hebatnya kita. Betapa hebatnya orang-orang yang merasa dirinya lebih bagus dari orang lain. Kenapa dia bisa begitu? Dia jelekkan orang. Nauzubillah summa nauzubillah. Ayo ambil pena, catat kekurangan kita sehingga kita bisa memperbaiki. Bukan mengambil pena untuk mencari keburukan orang lantas disebarkan kemana-mana. Karena ada ghibah tulisan, ada ghibah omongan, ada ghibah perbuatan, ada ghibah penglihatan.
Makanya, sadarkah kita sudah melakukan kezaliman sehingga ada 3 dosa. Dosa yang dimaafkan, diampuni, dosa yang tidak diampuni, dan dosa yang tidak dibiarkan. Dosa yang diampuni adalah dosa-dosa kecil yang mungkin terhapus lewat salat, lewat wudu dan sebagainya. Tapi dosa syirik, dosa yang tidak diampuni oleh Allah. Tapi ada satu dosa, sekalipun engkau menangis darah, taubat, salat taubat, puasa, haji, tidak akan terhapus. Dan Allah tidak biarkan. Sekalipun engkau menghadap kepada Allah, ya Allah ampuni dosaku, kata Allah, engkau tidak berdosa kepada aku, tapi engkau berdosa kepada hambaku. Datangi hambaku, minta maaf, baru aku terima tobatmu. Nih buat orang-orang yang pintar mencari kekurangan orang. Ya Allah, menghina orang. Ada sahabat Nabi mengejek sahabat. Wahai anak, maaf saya pinjam kata-kata ini. Wahai anak yang ibunya hitam. Kata Nabi, kau tidak lebih baik dari dia. Apa yang terjadi? Dia sujud, meletakkan pipinya ke tanah, terus minta, injak kepalaku supaya aku merasa bebas dari perkataanku tadi. Itu di depannya. Apalagi kalau di belakangnya. Apalagi ya Allah, nauzubillah. Ayo benahi diri kita, introspeksi diri kita, perbaiki diri kita. Pantaskah kita mengomongkan orang, mengejek orang, menghina orang, menggibah orang? Ayo, Allah titipkan mulut ini, berkatalah yang baik. Kalau tidak mampu baik, lebih baik diam saja. Mudah-mudahan jadi pembelajaran buat kita. Karena atas apa yang sudah kita ucapkan dari mulut ini akan diminta pertanggungjawabannya di hari kemudian. Amin, amin ya rabbal alamin. Subhanallah. Tepuk tangan dulu Bu. Nih, buat orang-orang yang suka bergibah nih, setelah dikaji tadi jadi makin mikir lagi nih, besok-besok mau ngomongin orang, mau Yang segala gibah tuh macem. lebih banyak perempuan ya biasanya ya. Biasanya. Biasanya Tapi bukan untuk perempuan. kemungkinan juga kalangan laki-laki juga kadang suka bergibah juga, Ustaz Oki. Biasanya tentang pekerjaan, tentang kendaraan, tentang apa Dan gitu. yang lebih parah bagi para istri atau suami yang bergibah apa yang terjadi di tempat tidurnya dengan pasangannya diceritakan kepada orang lain. Itu nauzubillah min dzalik. Ya Allah. Jangan sampai seperti itu. Iya, gimana Ustaz Syam? Tersentuh banget sama kajiannya Ustadz Iya. tentang menjaga mulut. Suatu hari Rasulullah ditanya, amalan apa yang paling banyak memasukkan orang ke surga? Kata Rasulullah, at-taqwa wa husnul khuluq. Takwa dan akhlak yang baik. Betul. Kemudian ditanya, amalan apa lagi ya Rasulullah yang paling banyak memasukkan orang ke neraka? Al-famu wal farju. Mulutnya orang itu yang paling banyak memasukkan orang ke neraka, dan kemaluannya. Mulut. Jadi mulut yang paling banyak orang memasukkan ke neraka. Nauzubillah, subhanallah. Nih kita mau ngobrol-ngobrol lagi nih. Saya kalau misalnya ada Mbak Ayu ini kan buat belajar saya juga. Karena kan beliau kan anaknya 6, saya anaknya 4. Ustadz menjelang 4. Maaf, saya 8. Kan baru 4 baru mau. Rencananya 8. Iya. Amin. Jangan dibilang 8 dulu, orang 4 aja belum kelar. Insya Allah, insya Allah. Insya Allah, amin. Kan ini artinya kita memancing Allah untuk memberi amin, amanah. amin ya Allah, amin. Jadi kalau kita bicara tentang anak banyak, kebahagiaannya juga banyak, masalahnya juga banyak. Bisa nggak sedikit cerita Mbak Ayu nih terang tentang mungkin anak-anak semakin besar ini kan semakin kritis, semakin banyak pertanyaan, semakin banyak macam-macam. Bagaimana caranya Mbak Ayu ini mengatasi masalah-masalah di dalam keluarga? Mungkin ada contoh masalah yang bisa diselesaikan Mbak Ayu dengan cara Mbak Ayu. Saya belajar dari pengalaman, pengalaman sendiri gitu ya, yang pernah saya lewati. Ternyata anak itu cerminan kita. Masya Allah ya. Mana apa kita bertutur, kalau kita lemah lembut terhadap anak, anak akan lemah lembut tutur katanya. Dia belajar dari yang dia lihat. Jadi what monkey see, what monkey do katanya. Yang dilihat, kalau orang Amerika bilang Yeah. what monkey see is what monkey do.
kayak di sirkus kan, belajar apa monyet-monyet, belajar apa kan yang dia lihat, dia nyontoh. Nah anak-anak itu kan masih murni, jadi yang dia lihat pertama adalah ibunya, kemudian bapaknya, kemudian sistem di dalam rumah. Jadi pembantu atau suster itu pun harus kita develop untuk bertutur kata dan bersikap yang seperti kita mau anak kita bentuk. Jadi tutur kata kalau supaya anak-anak baik, kita harus halus sama mereka, jangan dibentak-bentak. Nanti dia belajar bentak-bentak kita sebaliknya. Kemudian kalau kita mendengar dia ngomong, kita selalu dengar, jangan berisik, hush, ngomong dulu gitu kan. Kadang-kadang kita capek. Betul, Nanti dia betul. juga akan bersikap nggak sabar. Tetapi aku belajar, aku selalu dengar gitu. Jadi tambah dewasa, mereka tambah menjadi teman, menjadi satu bagian dari teamwork di rumah. Jadi walaupun suami jauh pergi kerja gitu, aku tidak merasa sepi karena anak-anak semua selalu datang menghampiri seperti halnya bagian dari hidup kita yang lain gitu. Jadi itu sebenarnya investasi. Waktu kecil jadi hiburan buat kita, satu keindahan ya kan dari Allah Subhanahu wa taala. Pada saat mereka tumbuh jadi support system di rumah, jadi anak-anak yang bisa membantu orang tua, bisa menemani saat kita ada masalah, bisa membantu bekerja dan lain-lain gitu. Jadi teamwork. Alhamdulillah. Jadi bagaimana kita menanam dan memupuk dan memelihara, itulah anak akan jadinya. Jadi sangat penting sekali buat ibu-ibu muda untuk memberi waktu dan bersabar, berbuat baik sama anak itu kan juga investasi ya. Jadi kembali lagi ke kita insya Allah. Tuh, Masya Allah, ini pelajaran luar biasa nih. Apa Pak Ustadz? Aku itu sangat salut sama keluarga, utamanya anak putra putrinya, utamanya satu putrinya Maryam. Maryam itu luar biasa ya. Masya Allah. Namanya Maryam kok sama kayak anakku, Maryam juga. Iya, anakku dua perempuan. Waktu itu pernah diajak. Maryam itu luar biasa hebatnya. Hafal Quran juga, Masya Allah. suka puasa Senin Kamis. Masya Allah. Insya Allah. Maryam iya senang puasa dari kecil, dari umur 4 tahun udah puasa, alhamdulillah. Maryam lagi nonton nih. Maryam nonton ya, Masya Allah. Hai Maryam. Maryam umurnya udah berapa sekarang Mbak? Isabel yang nonton, yang paling pagi bangunnya Isabel. Masya Allah ya. Maryam udah berangkat sekolah, tapi kalau Isabel tadi nonton. Hai Isabel. Maryam udah berapa umurnya? Udah sholat subuh kan? Sudah. Masa yang Mama di jawab, sini. saya anaknya. Maryam udah berapa Mbak umurnya Mbak Maryam? Maryam umurnya 18, 18. Isabel 9 tahun. Doain ya. Iya, Masya Allah, ini banyak banget pelajaran kita bisa dapetin dari pengalamannya Mbak Ayu disampaikan kepada kita nih. Nah, ini kalau tadi kita sudah mendengarkan kajian dari Pak Ustadz Maulana, rasanya nggak lengkap Bu kalau kita nggak mendengarkan kisah teladan dari Ustazah Oki. Yang di rumah jangan kemana-mana, tetap di Islam itu indah. Jamaah. Oh jamaah. Alhamdulillah. Hari ini kita akan sama-sama mendengar sebuah kisah, dua buah kisah tentang dua orang yang seringkali kita menganggap mereka itu satu orang. Orang-orang yang senantiasa bergibah dan menyebarkan fitnah pada Rasulullah SAW. Inilah kisah tentang Abu Jahal dan Abu Lahab. Abu Jahal dan Abu Lahab bukan satu orang namun dua orang yang berbeda. Abu Lahab adalah paman Nabi, bernama asli Abdul Uzza bin Abdul Muthalib, paman Nabi yang sangat membenci Nabi. Abu Jahal bernama asli Abdul Hakam bin Hisham, yang sejak kecil sering bertengkar dengan Nabi Muhammad, pernah melamar Khadijah tapi ditolak, dan sangat benci kepada Rasulullah SAW. Mari kita bahas satu persatu dua orang sebagai ahli penduduk neraka ini. Abu Jahal pada satu ketika bertarung kepada Rasulullah SAW sampai kakinya terkilir, kemudian ia sangat benci sekali kepada Muhammad. Kemudian ketika ia beranjak dewasa, ia melamar Khadijah binti Khuwailid yang ditolak mentah-mentah oleh Khadijah. Namun beberapa saat kemudian Rasulullah SAW yang dipinang, bukan meminang, yang dipinang oleh Khadijah radhiyallahu anha, kemudian akhirnya mereka menikah. Semakin dengkilah sang Abu Jahal. Abu Jahal memproklamirkan diri sebagai premannya Mekah.
melakukan kerusakan-kerusakan yang ada di Mekah. Satu ketika Rasulullah SAW sedang bersujud dan sholat di depan Ka'bah. Maka Abu Jahal dan para teman-temannya senantiasa menghina, mencaci maki, melempar kotoran kambing, kotoran unta, dan kotoran hewan-hewan yang lain. Bahkan lebih daripada itu. Satu ketika Abu Jahal melihat Rasulullah sedang sujud, ini saat yang tepat untuk aku membunuh Muhammad, kata Abu Jahal. Maka Abu Jahal mengambil sebuah batu yang cukup besar, kemudian hendak dibuangnya, hendak dilemparkannya ke kepalanya Nabi Muhammad SAW. Belum sempat ia menghantamkan batu besar itu ke kepala Nabi yang sedang bersujud di depan Ka'bah, ada seekor unta yang berdiri di hadapannya, yang kemudian menghalaunya, yang membuat Abu Jahal lari terbirit-birit karena takut dengan unta tersebut. Tidak jadilah rencana jahat tersebut. Ada yang menarik dari Abu Jahal. Suatu ketika seseorang bertanya kepada Abu Jahal, engkau ini sebenarnya meyakini gak sih kalau Rasulullah SAW itu adalah Rasulnya Allah, bahwa Muhammad adalah memang utusannya Allah? Abu Jahal kemudian mengatakan, ya kau tahu sendiri bahwa Muhammad itu dari dulu juga sudah terkenal dengan Al-Amin sebagai orang yang terpercaya. Bukan itu pertanyaanku, kata sahabat tersebut. Kata orang tersebut, engkau ini, pertanyaanku, percaya tidak kalau Muhammad itu Rasulullah? Percaya tidak pada Islam sebenarnya? Kemudian Abu Jahal mengatakan, ya sebenarnya percaya. Sebenarnya percaya kalau Muhammad itu Rasulullah. Kau tahu sendiri bahwa Muhammad itu adalah Al-Amin, orang terpercaya yang tidak mungkin berbohong seumur hidupnya. Lalu kenapa kau tidak beriman, kata orang tersebut. Abu Jahal mengatakan, karena aku benci pada Muhammad. Aku benci pada kabilahnya. Kabilahnya itu yang menguasai Mekah, mengalahkan kabilah-kabilah yang lainnya. Karena aku benci padanya, maka aku tidak mau mengakui bahwa dia Muhammad walaupun dia memang Rasul Allah. Lihat, jahiliyah sekali. Sudah tahu, meyakini dalam hatinya sebenarnya Muhammad adalah Rasul, tapi dia tidak mau menunjukkannya. Karena apa? Karena kebenciannya, kedengkiannya. Maka ia menyebarkan fitnah, gibah kepada orang banyak, bahwa Muhammad itu adalah penyebar fitnah. Padahal dia sendiri yang penyebar fitnah. Bahwa Muhammad adalah orang gila, tukang sihir. Aneh, karena dia sesungguhnya mengakui. Maka ketika hendak pergi ke perang Badar, di perang Badarlah ia menghembuskan nafas terakhirnya. Sang Abu Jahal yang sudah dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala untuk masuk ke nerakanya Allah. Orang yang jahat, beriman tapi hanya dalam hatinya saja, tapi tidak mengakui bahwa Rasul adalah Rasulnya Allah. Itu adalah kisah Abu Jahal. Bagaimana dengan kisah Abu Lahab yang bahkan ketika masih hidup saja, Abu Lahab dan istrinya, nama mereka sudah diabadikan di dalam Al-Quran. Dikatakan bahwa Abu Lahab itu celaka kedua tangan Abu Lahab. Tidak berguna harta dan keturunannya, tempatnya adalah neraka yang menyala-menyala. Dan istrinya sang pembawa kayu bakar, ada tali yang dipintal di lehernya. Kenapa? Surat Tabat Syada Abil Habi wa Tab dan seterusnya itu diabadikan di dalam Al-Quran. Padahal pada saat itu sang istri dan Abu Lahab masih hidup sebagai peringatan. Tapi dasar orang jahil, dasar orang bodoh, sudah diberi peringatan tetap saja tidak mau beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Abu Lahab tetap sang paman Nabi ini, sang punya keturunan, punya garis hubungan saudara dengan Nabi, tetap berbuat sangat jahat. Seperti pula Abu Jahal. Kita tahu bahwa Abu Jahal kejahatannya sama dengan Abu Lahab. Abu Jahal itu termasuk orang-orang yang berbeda dengan Abu Lahab. Salah satu contoh kejahatan Abu Jahal adalah ia membunuh Sumayyah, syuhadah pertama di dalam Islam. Kita tahu Sumayyah seorang budak, dari kalangan budak. Sumayyah ini mengatakan tidak la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Abu Jahal dan teman-temannya katakan tidak, katakan wahai Sumayyah bahwa Tuhanmu adalah Latta, Uzza dan semua berhala-berhala itu. Sumayyah katakan tidak, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Akhirnya Abu Jahal dan para saudara-saudaranya, para teman-temannya menombak Sumayyah dari kemaluan sampai ke punggungnya, sampai ke lehernya. Sumayyah meninggal dunia, syahid syuhada pertama. Sang suami pun seperti itu, perbuatan Abu Jahal dan teman-temannya. Sang suami Yasir, tangan kanannya diikat dengan kuda, kaki kanannya diikat dengan kuda. Kemudian seterusnya seperti itu. Kemudian kuda-kuda itu berjalan dan berlari dari arah yang berlawanan. Mati karena perbuatan siapa? Abu Jahal. Seperti pula dengan Abu Lahab. Sampai-sampai diabadikan di dalam Al-Quran bahwa Abu Lahab dan istrinya itu adalah istrinya pembawa kayu bakar. Kenapa? Karena penyebar fitnah, namimah, domba, penyebar adu domba, gibah, dan perbuatan-perbuatan kejahatan-kejahatan yang lainnya.
Kenapa sih dengan kayu bakar? Ada apa dengan kayu bakar? Karena kayu bakar itu seolah-olah seperti menyulut emosi banyak orang. Itulah perbuatan-perbuatan jahat sehingga Abu Lahab mati dalam keadaan yang hina. Tak ada seorang pun yang mau menguburkan Abu Lahab dengan penyakit kulit yang luar biasa. Abu Lahab didorong-dorong dengan kayu, dimasukkan ke dalam liang, kemudian dilempari dengan batu karena baunya yang begitu dahsyat. Itu kematian orang-orang yang hina. Abu Lahab dan Abu Jahal yang luar biasa kejahatannya, adu domba dan kemudian membenci Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan menjadi pelajaran bagi kita bersama untuk tidak mengikuti perbuatannya Abu Jahal dan Abu Lahab, dua orang berbeda yang sudah dijamin masuk ke nerakanya Allah. Nauzubillah, nauzubillah. Iya Pak Ustadz. Saya mau sampaikan jamaah yang lagi nonton sama semua yang ada di sini, berarti Ustaz Oki lagi menggibah. Kenapa? Menggibah kenapa? Karena menceritakan kejelekan Abu Lahab. Itu kan ada di Al-Quran. Itu ada di Al-Quran. Iya, artinya kan gibah juga kan? Gibah juga. Itu Tapi- artinya gibah yang diperbolehkan. Tuh, jadi Karena semakin pelajaran. jelas nih. Karena kita mengambil pembelajaran. Betul. Pak Jadi, Ustadz. jadi jangan berkata gibah itu paten Haram. Tapi ada juga Ah. seperti tadi. Berarti Ustaz Sauki menggibah 3 orang. Siapa tuh 3 orang kan? Abu Abu Lahab, Jahal. Abu Jahal. Tunggu dulu, ada istrinya. Oh iya, Abu Jamil. Betul. Yuk, jamaah yang di rumah yang mau Iya, bertanya iya, langsung iya. kepada Pak Ustadz atau Ustazah silakan telepon ke sini 791-87700 untuk Jabodetabek. Untuk di luar Jabodetabek di 021-791-87711. Silakan ayo, cepat mumpung masih ada waktunya. Silakan. Kita tunggu. Sudah ada telepon masuk. Assalamualaikum, selamat pagi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dengan Ibu siapa di mana ini? Ibu Indri di Padang, Pak. Ibu Indri di Padang, Masya Allah. Indri Silakan Padang. Ibu Indri. Aduh, Assalamualaikum Padang. Aku kangen rendang. Oh ya Allah, nanti sabar. Ibu silakan Ibu Indri. Ya, ini ada saya tanyakan tentang ibah tadi, Pak, tentang orang tua saya loh, Pak. Orang tua saya ini sering di ngomongin orang di luar Gitu. di masyarakat gitu kan. Masalahnya dia kadang-kadang itu kalau ada menantunya punya uang dia sayang, kalau anaknya punya uang dia sayang. Terus kalau nggak ada uang dia udah dicuekin aja gitu kan. Gitu. Terus orang-orang ngomong begitu-begitu. Udah dibilangin sama orang tua itu, ibu itu. Ibu jangan begitu-begitu. Orang ngomong ibu begitu. Ah biarin aja. Dia kayaknya nggak peduli. Dia ada juga majelis taklimnya dia ada. Kayaknya dia ingin pamer kalungnya besar, gelangnya besar, kayaknya gitu. Terus dia bilangin anak-anaknya, ibu jangan begitu. Itu namanya ria. Apa urusan lu gak gitu. Jadi gimana kita menasihati orang tua, dia marah-marah juga sama kita. Jadi anaknya itu 8, nggak ada yang akur semuanya. Itu gara-gara mulut orang tua itu. Kadang-kadang dia ini sayang sama dia, orang lagi ada uang dia sayang. Nggak ada uang dia nggak dicuekin. Jadi anaknya itu sama anak juga nggak akur. Anak sama orang tua pun sering bertengkar, sering ngatain-ngatain orang tua karena nggak cocok gitu sama apanya namanya itu, nggak cocok. Betul. Ada anaknya yang di rantau nggak pernah pulang-pulang gitu. Udah Siapa itu? Pulang-pulang. Iya. Pokoknya saya Ibu Indri, sabar dulu sebentar. Ayo. Sambil dijawab Ibu ya, sambil dijawab ya Ustaz Zaki. Silakan atau Ustaz dulu yang mau menjawab, silakan. Gini, kalau berbicara tentang orang tua, sebenarnya orang tua adalah ujian buat anak. Nih, jangan berpikir bahwa anak aja yang jadi ujian. Orang tua pun ujian buat anak. Makanya orang tua yang panjang usianya, sebenarnya yang diuji adalah anak-anaknya. Kadangkala orang tua itu kembali ke masa mudanya, masa kanak-kanak. Mau pamer-pamer lah, cerewet lah. Maka gimana caranya mengatasi orang tua yang seperti itu? Maka anak-anaknya harus kompak, berbaik sangka kepada orang tua. Kalau perlu temenin orang tua. Ya Bu ya? Ibu Indri? Ibu Indri? Ibu Indri? Iya. Doakan orang tuanya Ibu Indri. Mendoakan, membacakan surah Al-Fatihah itu untuk orang tua dikala hidup dan dikala mati. Jangan menunggu nanti mamaku mati baru saya bacakan Al-Fatihah. Tidak. Ketika hidup bacakan Al-Fatihah supaya hidupnya berberkah. Ketika meninggal kita bacakan Al-Fatihah semoga diampuni dosanya. Amin. Gitu. Ustaz Zaki silakan mau ditambahkan. Ya, selain mendoakan kan seorang ibu itu tidak mau digurui oleh anak-anaknya sehingga alhamdulillah tadi ibunya ikut majelis taklim ya Bu.
Nah, Iya, Ibu request sama Ustazah sama Iya, Bu, Ustadznya. Ustazah, Ustadz, hari ini tolong bahas dong tentang gibah. Nanti Mama saya biar dengar gitu. Tentang ria gitu Tentang ya. ria, iya. Jadi yang menyampaikan adalah Ustadz atau Ustazah yang beliau hormati, yang beliau segani. Masya Mudah-mudahan Allah. didengar. Amin. Terima kasih banyak Ibu Indri. Pertanyaannya luar biasa banget. Buat yang di rumah jangan kemana-mana. Kita akan segera kembali lagi tetap di Islam itu Indah. Jamaah. Oh jamaah. Alhamdulillah. Kembali lagi di Islam itu Indah. Masih di tema kita ini hari ini adalah gibah itu halal. Sekarang waktunya kita mengambil hikmah dari pertemuan kita hari ini. Mungkin langsung saja Ustaz Oki silakan. Cukuplah seseorang dikatakan sebagai pendusta ketika ia menyampaikan pada orang lain apapun yang ia dengar. Maka berhentilah wahai mukmin, wahai mukminat, wahai hamba-hamba yang mengaku sebagai hambanya Allah. Akhlak muslim, akhlak muslimah bukanlah orang-orang yang senantiasa gibah atau membicarakan keburukan orang lain. Sudah merasa sucikah engkau? Sudah merasa baikkah engkau? Sehingga engkau bebas untuk mengomentari hal-hal yang buruk tentang orang lain. Stop gibah, dan yang paling penting adalah isi lisanmu dengan senantiasa berzikir, karena dosamu jauh lebih banyak dibanding orang yang engkau gibahi. Jangan melihat dari covernya, jangan lihat dari awalnya, tapi telaah sampai ke dalam-dalamnya. Sehingga kita bisa sadar bahwa yang kita omongkan sebenarnya jauh lebih baik daripada diri kita. Dan yakin semua orang memiliki kelebihan kebaikan. Cuma karena ketidaktahuan kita. Sama halnya dengan tema kita hari ini, gibah itu halal. Jangan salah paham, Islam itu indah menghalalkan gibah. Bukan, tapi telaah isi kandungan dari materi yang kami bawakan, bahwa sebenarnya gibah yang halal itu ada sesuatu yang diperbolehkan apabila dalam ketentuan yang khusus. Masya Allah, Alhamdulillah, Alhamdulillahirrabbilalamin. Banyak sekali pelajaran kita dapatkan hari ini dari pertemuan kita, dari tausiah yang disampaikan oleh Pak Ustadz Maulana dan juga Ustaz Oki. Mudah-mudahan apa yang disampaikan tadi semuanya bermanfaat untuk kita. Amin, amin ya rabbal alamin. Terima kasih banyak sekali lagi buat Mbak Ayu Azari yang sudah hadir di Islam itu Indah, yang sudah sharing tadi, udah kasih pembelajaran untuk kita semuanya. Terima kasih banyak. Dan buat jamaah yang di rumah jangan lupa saksikan terus Islam itu Indah setiap hari hanya di Trans TV. Akhirnya saya Fadli Bonur diri, mohon maaf atas segala kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah. Oh jamaah. Alhamdulillah. Salatullah salamullah ala toha Rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin Habibillah. Tawasal Nabi Bismillah wa bil hadi Rasulillah wa kulli mujahidin lillah bi. Timbul permasalahan gibah. Jadi dilihat juga tempat curhat, Bu. Kalau lihat mulutnya ndak bisa tahan, mending ndak usah. Termasuk curhat ketika apa? Termasuk gibah yang diperbolehkan adalah gibah di pengadilan. Menjadi saksi. Saksi perkara. Siapa yang lihat perkara itu? Saya. Silakan jelaskan. Maaf, hakim, ini gibah. Bagaimana engkau bisa pantas jadi saksi kalau kamu tidak mau memaparkan? Justru orang yang menyembunyikan permasalahan lantas tidak mau jadi saksi diminta nanti dari kemudian persaksiannya. Jadi hati-hati nih. Jadi ada kalanya gibah sesuatu yang diharamkan bisa diperbolehkan disebabkan karena kebutuhan kemaslahatan. Termasuk yang dikatakan tadi Mbak Ayu Azari, untuk klarifikasi jangan sampai menimbulkan banyak fitnah. Cuma kadangkala juga jangan mengambil alasan gibah yang diperbolehkan untuk memperbolehkan hal-hal yang lain. Ada yang mau saya sampaikan. Ini gibah halal loh. Terus tanya lagi. Gibah syar'i. Gibah syariah. Gibah syar'i. Ini salah. Sehingga banyak orang yang membuat dosa di balik kebaikan. Mencari pembenaran
Ini hati-hati. Yang namanya hukum agama itu paten, tidak boleh bergerak. Ya, cuma pada dasarnya ada namanya, mohon maaf, dimudahkan rukhsahnya, kemudahan, tapi jangan memudah-mudahkan agama. Kalau sesuatu yang sudah diharamkan, haram. Kapan menghalalkan yang diharamkan, berarti dia sudah kafir. Hati-hati. Ini para pendakwah termasuk saya. Ini hati-hati. Membawa berita, membawa kabar, harus tahu apakah ini pantas untuk disampaikan. Kadang-kadang ada ilmu yang kita mau sampaikan, tidak boleh disampaikan di halayak banyak. Hanya untuk khusus. Ya. Ya, jangan membahas sesuatu yang umum, yang khusus ke tempat yang umum. Jangan sampai orang salah paham. Nabi ditanya masalah ilmu, kata Nabi, jangan saya, tanya Aisyah. Karena ini persoalan wanita. Jadi ada kalanya sesuatu yang mau disampaikan tidak pantas. Jadi ibu-ibu jangan membahas tentang sesuatu yang tidak pantas pada anak. Yang tidak pantas untuknya. Ini lagi yang nonton di rumah, mohon maaf, saya bukan menggurui, tapi hanya sekedar mengingatkan. Apalagi kita masing-masing punya masalah, betul tidak? Jangan pintar menceritakan keburukan orang, sementara kau sendiri lebih banyak kebusukanmu. Sehingga Nabi Musa alaihissalam pernah ditawarkan oleh Allah, Musa, hadirkan kepadaku orang yang lebih buruk darimu. Maka Nabi Musa pergi ke pasar mencari orang lebih buruk dari dia. Tidak ada yang dia dapat. Maka Nabi Musa lari ke binatang. Kandang binatang, ternyata tidak ada. Masih banyak kebaikannya binatang itu. Sehingga Nabi Musa mengambil apa? Anjing yang maaf saya sebut ini korengan. Dibawa anjing itu untuk menghadap kepada Allah. Berjanji ada perjanjian sama Allah, bawa di hadapanku orang yang lebih buruk daripadamu. Apa yang terjadi di perjalanan? Nabi Musa melepaskan anjing itu. Lalu ditanyalah Nabi Musa, Musa kan berjanji mau bawa orang yang lebih buruk darimu. Kata Nabi Musa, tidak ada, semua lebih baik dari saya. Akulah yang paling buruk. Kata Allah, sekiranya engkau membawa orang yang kau anggap ada yang lebih buruk darimu, maka hari ini juga saya pecat kau menjadi nabi. Jadi jangan pernah ada di hati kita, kita lebih baik daripada orang lain. Makanya orang yang bergibah itu adalah orang yang senantiasa merasa dirinya lebih baik. Nauzubillah. Kenapa ada yang nggak diperbolehkan Pak Ustadz gibah itu? Hah? Kenapa ada yang tidak diperbolehkan? Karena merendahkan orang. Nauzubillah. Kenapa ada yang tidak diperbolehkan? Nah sebenarnya tidak diperbolehkan sebenarnya. Kecuali untuk kemaslahatan. Jadi jangan coba-coba menceritakan aib orang. Bu, jeng, itu jeng. Itu jeng. Tuh. Anaknya itu jeng. Oh dibawa kiri kanan sama orang. Nggak usah bilang begitu. Akui aja anakmu lebih jelek daripada anaknya orang. Betul tidak? Please deh. Ini hati-hati nih, yang ada niat untuk memburukkan orang. Mulai hari ini, sebentar tahan ini lidah. Apalagi ini sudah 14 Sya'ban. Pertengahan Sya'ban ini, insya Allah, nisbus Sya'ban, apalagi sebentar malam, usahakan perbaiki. Ya, puasakan tubuh kita dari dosa, puasakan hati kita dari buruk sangka, sehingga masuk Ramadan lebih suci sebelum masuk bulan suci Ramadan. Karena hati-hati Li. Iya Pak Ustadz. Ada juga yang membahayakan puasanya orang. Apa tuh Pak Ustadz? Kalau pada saat orang berpuasa, utamanya lagi nonton nih, pasti jamaah lagi puasa semua nih. Insya Allah ya, amin ya. Karena puasa nisfu Sa'ban kan, betul. Kemarin, hari ini dan besok 3 hari. Tolong jaga, jangan sampai sah puasanya tapi tidak ada pahalanya. Nauzubillah. Siapa itu? Aduh. Orang yang bergibah. Luar biasa nih. Kita ngobrol-ngobrol lagi nih, bicara masalah gibah itu kan berarti nggak jauh-jauh dari gosip. Orang itu paling senang bergosip. Cuma saya nggak ngerti nih. Kalau misalnya seandainya saya juga butuh belajar banyak pada saat orang menghadapi gosip itu seperti apa. Nih kayak Mbak Ayu nih luar biasa ini loh.
gosipnya beliau itu banyak sekali. Bahkan cuma bukan beliau, sampai keluarganya gosipnya digosipin segala macam. Ini pernah ada rasa kesel nggak sih Mbak Ayu pada saat digosip-gosipin kayak gitu? Atau ada cara tersendiri dari Mbak Ayu? Yang terakhir kemarin itu aku dengar nasihat dari anakku. Aku bilang, aduh Excel mama nih bingung deh, dijawab salah nggak dijawab salah. Namanya media itu kan selalu kita jawabnya apa, apalagi kalau taping kan. Betul. Kadang-kadang diedit-edit jadi seolah-olah kita gitu, bener. Waduh. Nah ada prostitusi AA misalnya, terus kawin siri atau apa Betul. gitu. Terus anakku Excel bilang, mama tahu cerita Siti Aisyah. Itu istri Rasulullah, itu pernah difitnah katanya. Iya, Betul. sampai Rasulullah sendiri pun diuji. Tidak diberikan turunkan firman ya untuk Betul. klarifikasi itu. Sampai akhirnya baginda Rasulullah bertanya kepada istrinya bahwa benar nggak apa yang dibicarakan orang, sampai Aisyah menangis katanya. Tapi akhir daripada semua itu, nama Siti Aisyah dimuliakan Allah sampai sekarang, namanya tercantum dalam kitab suci Al-Quran. Jadi itu istri Rasulullah aja difitnah Masih kena dan gosip akhirnya dimuliakan Allah. Nah apalagi kita ibu-ibu ya, cuma orang biasa. Iya, Nabi Musa aja tidak lebih baik dari siapapun yang ada diciptakan Allah, apalagi kita ya. Jadi kalau difitnah orang ya nggak usah dendam, nggak usah emosi seperti lagu tadi. Jadi ya kita pilih aja, hidup itu indah. Betul. Kita bahagiakan diri kita supaya orang lain juga bahagia, insya Allah. Karena susah untuk menutup mulutnya orang. Betul. Lebih baik dua tangan ini menutup telinga kita, cuma dua telinga. Ini Masya Jadi Allah. Ustaz Zoki, ada Kalau tutup mulutnya orang bau. Pak Ustadz. Tapi juga memang kalau ada omongan orang berarti kan juga kita harus introspeksi. Betul. Apalagi orang dikenal ya harus jaga sikap, Betul. jaga akhlak supaya nggak dibicarain. Itu Mungkin repotnya jadi itu. public figure Bu. Ibu-ibu mah enak, paling digosipin sekampung doang. Lah ini public figure seluruh Indonesia Bu yang gosipin, repot. Ustaz Zoki mau disampaikan, silakan. Itu Masya Allah ya. Anaknya usia berapa Mbak? Udah dewasa, Pak Ustadz pernah ketemu ya? Udah 24. Excel. Saya alhamdulillah semua anaknya Mbak Ayu saya sudah ketemu semua. Oh gitu ya. Masya Allah. Ih, sombong. Sombong. Peristiwa yang diceritakan. Minimal saya pernah ketemu di TV. Oh. Ustadz kenal mereka kenal Ustadz nggak? Mereka kenal Ustadz? Mereka kenal saya. Saya Oh, pernah gitu. satu panggung sama. Iya, yang kecil masih punya Yang tas kecil, dari Pak Ustadz. Iya. Aduh. Jadi peristiwa yang diceritakan oleh anaknya Mbak Ayu tuh namanya peristiwa hadithul ifki, berita bohong yang terjadi pada Aisyah istri Rasul karena dikatakan berselingkuh, Bu. Coba nih istri baik-baik, wanita baik-baik, wanita suci dituduh selingkuh. Jadi itu memang luar biasa peristiwa tersebut sampai diabadikan ada surat An-Nur 26 turun bahwa nggak pantas bahwa ada perempuan baik-baik dikatakan seperti itu. Jadi itu luar biasa. Masya Allah ya, anak sendiri yang mengingatkan hal seperti itu. Nih Ini buat luar semua biasa yang ini. lagi digibahin orang, insya Allah di hari kemudian kita akan dapat pahala haji. Amin ya Allah, amin. Dapat Amin, pahala amin, haji dari amin, amin. mana? Dari Ibu Haji yang lagi ngomongin kita. Supaya sadar. Nah itu bagus, Boleh ya, itu Insya Allah. bagus. Wah itu Masya Allah. Jadi itu tuh yang hal yang membahayakan. Ingat gibah itu bukan cuma ngomong Bu. Gibah itu kita geserin bahu kita tuh. Nah itu gibah tuh. Ada nggak yang kayak gitu? Kakinya kita gini-giniin. Itu orang itu. Gibah tuh. Iya. Gibah Kayaknya dengan Ustaz isyarat. Sauki pengalaman. Paham banget kan ya. Itu sering terjadi. hati-hati Mereka dengan nggak gosip. ngomong, tapi lirikan matanya dahsyat. Iya. Kan yang digibahin itu kan banyak. Persoalan fisik digibahin. Betul. Ustadz sabar ya Ustadz. Saya alhamdulillah bersyukur. Iya. Saya lah orang-orang yang mendapatkan banyak pahala. Iya, iya, Selalu digibahin, ustaznya kecil. Ustaznya enggak apa-apa. Tapi itu bahayanya gosip Pak Ustadz. Karena makin denger makin enak. Karena sikatan dari gosip itu makin digosok makin sip. Tapi coba Jadi tanya, sini Bu. makin panas jadinya. Bu, Sini. ibu kok nggak mau Ibu dari tadi sama saya. Iya, sini. Bu. Oh, Ayo. malu sih ibu. Udah Ayo, ibu. biarin. Dari tadi Dia- Ustaz Saoki Lagi ceramah, tos, iya. dia ceramah juga di bawah. Enggak, Nggak apa-apa. si ibu dari tadi Gini bilang aja gini deh. sama teman-temannya, jangan bengong, jangan bengong. Iya. Makanya Gitu. aku kasih contoh sini Bu. Ibu mau masuk TV. Gini Pak Ustadz. Atau ibu aja? Bentar Pak Ustadz. Pak Ibu Ustadz. aja. Samanya nih. Saya mau tanya Ibu. Ini kita ambil contoh gibah. Betul. Karena ke sana Bu, kameranya di sana. Iya. Ibu namanya siapa Bu? Ibu Sutiah.
Ibu Setia dari mana, Bu? Subang. Dari Subang. Ibu mau saya tanya, Ibu pernah nggak diciri-ciriin orang? Ibu Setia yang mana? Ibu Setia itu yang ada telalatnya di sini. Marah nggak, Bu? Enggak. Aman. Kalau nggak marah aman. Kalau nggak marah aman, bukan gibah namanya. Aman. Itu tuh Ibu Setia itu yang agak berisi. Yang dalam artian dalam kurung gendut. orang nggak marah, orang nggak, Bu? Oh nggak marah juga, ya Ibu Allah. Setia itu tuh Ibu orang yang sabar, usianya sudah tua. Marah nggak? Enggak. Aman lagi, itu bukan gibah, Bu. Itu tuh hidungnya enggak terlalu mancung. Marah nggak? Enggak. Ustadz mesti cari yang bikin ibu marah, Jangan Ustadz. bikin marah. Apa ya? Orang udah baik nggak pernah marah. Ibu Setia orangnya menerima loh Iya, Pak Ustadz. menerima. Hah? Menerima apa adanya. Itu Dia pasrah. Bentar, dia nggak marah tapi nangis. Ibu, ayo ibu nangis. Jadi Ibu gini. Setia, makasih banyak, ibu duduk lagi deh. Ntar makin nangis repot saya. Dicariin nanti dimarahin sama anaknya. Jadi kalau Tepuk tangan ini, dulu, Bu Terima Setia. kasih Ya Allah. banyak. Jadi maksudnya Ustadz Maulana itu, kalau sudah ciri-ciri umum, Betul. kemudian orang itu tidak marah, itu tidak apa-apa, bukan Nggak termasuk apa-apa. kategori gibah. Gini Ustadz saya mau kasih kesempatan kepada jamaah dulu sebentar ya untuk bertanya langsung ya. Bertanya langsung kepada Ustadz dan Ustazah. Tapi setelah yang satu ini, karena kita sebelumnya mau akan mendengarkan kajian dari Ustadz Maulana tentang gibah. Yang di rumah jangan kemana-mana, kita akan segera kembali lagi tetap di Islam itu Indah. Jamaah. Oh jamaah. Alhamdulillah. La ilaha illallah. Allah tak sukai ucapan yang buruk, terkecuali ia dianiaya. Pilihlah ucapan yang baik-baik saja, yang bermanfaat untuk kita semua. Nanti pahalamu diambil olehnya jika kau ucapkan hal buruk tentang dia. Nanti pahalamu diambil olehnya jika kau ucapkan hal buruk tentang dia. Merugilah kita. Allah memberikan kita tubuh yang sempurna, lengkap. Allah titipkan tubuh itu kepada diri kita. Bahkan ada bahagian tubuh yang tidak diberikan kepada orang lain, tapi kita diberikan. Ada orang yang tidak diberikan mata, tapi kita diberikan mata. Ada orang yang tidak diberikan maaf pendengar yang jelas, dan kita dikasih. Ada orang yang alhamdulillah, kita ini bersyukur. Kenapa? Karena kita mendapatkan nikmat yang luar biasa, bisa berbicara. Tapi sebagian orang ada yang tidak bisa berbicara. Kalau begitu, manfaatkan atas apa yang Allah berikan dalam hal untuk apa? Untuk pengabdian kita kepada Allah. Karena Allah menitipkan mulut kepada diri kita. Pertanyaannya, kenapa kita menjadikan atas titipan Allah berupa mulut ini malah dilampiaskan untuk melakukan kemaksiatan? Itulah ghibah. Salah satu sifat, salah satu perbuatan buruk adalah ghibah. Makanya kajian kita kali ini kita bahas tentang ghibah. Ghibah atau apapun namanya, kita pinjam kata-kata orang gosip, kita pinjam kata-kata orang rumpi, kita pinjam kata-kata orang dengan ucapan membicarakan keburukan orang di belakang. Pertanyaannya, apakah kamu lebih baik dari mereka? Pertanyaannya, apakah kamu lebih suci daripada orang yang kau bicarakan? Pertanyaannya, apakah kamu bisa selamat daripada ucapan yang kau ucapkan keburukan itu? Apakah engkau aman untuk tidak melakukan hal seperti itu? Aku aman. Aku
aman. Aku aman. Tapi pertanyaannya, bagaimana dengan keturunanmu? Bagaimana dengan anakmu, cucumu, generasi yang akan datang? Ya Allah, dari setiap ucapan yang kita ucapkan akan diminta pertanggungjawabannya di hari kemudian. Bukankah ada dua malaikat yang senantiasa mengawasi kita, Rakib dan Atid? Sanggupkah kita mempertanggungjawabkan lalu dihadapkan di hadapan Allah kelak dari kemudian? Terus diperlihatkan keburukan kita, diperdengarkan atas setiap ucapan yang kita ucapkan. Ya Allah, aku malu. Seharusnya ketika kita melihat orang yang muda, kita harus berkata, ya Allah, dia pasti kurang dosanya karena dia masih muda. Ketika kita melihat orang tua, ya Allah, bersyukur ya, dia tua, pertanda banyak kebaikannya. Bukan malah sebaliknya. Hilangkan kesombongan, hilangkan angku, hilangkan takabur. Orang-orang yang pintar membicarakan orang, sebenarnya dia tidak pandai untuk melihat kekurangannya dirinya. Sebaik-baik manusia adalah manusia yang senantiasa sibuk mencari kekurangannya, sehingga tidak ada waktu untuk mencari kekurangan orang lain. Jangan habiskan umur kita untuk mencari keburukan orang. Jangan menghabiskan umur kita untuk membaca keburukan orang, mendengar keburukan orang. Masih banyak tempat yang baik, masih banyak teman-teman yang bisa kita temani. Bukan orang-orang seperti itu yang menjerat kita masuk ke dalam jurang neraka. Sanggupkah kita berhadapan dengan orang-orang yang kita omongkan? Bagaimana kalau diri kita yang dijadikan bahan cercaan, bahan ghibah? Sanggupkah kita menghadap kepada pemilik makhluk yang kita gibai? Betapa hebatnya kita. Betapa hebatnya orang-orang yang merasa dirinya lebih bagus dari orang lain. Kenapa dia bisa begitu? Dia jelekkan orang. Nauzubillah summa nauzubillah. Ayo ambil pena, catat kekurangan kita sehingga kita bisa memperbaiki. Bukan mengambil pena untuk mencari keburukan orang lantas disebarkan kemana-mana. Karena ada ghibah tulisan, ada ghibah omongan, ada ghibah perbuatan, ada ghibah penglihatan. Banyak. Sadarkah kita? Kita sudah melakukan kezaliman sehingga ada 3 dosa. Dosa yang dimaafkan diampuni, dosa yang tidak diampuni, dan dosa yang tidak dibiarkan. Dosa yang diampuni adalah dosa-dosa kecil yang mungkin terhapus lewat salat, lewat wudu dan sebagainya. Jangan pernah benci kalau ada yang benci. Janganlah emosi kalau ada yang memaki. Jangan cepat marah kalau ada omongan. Jangan cepat dendam kalau ada yang menghina. Teruslah tersenyum pada siapapun. Ciptakan bahagia pada siapa saja.
pilih bahagia. Hidup ini indah kalau dibikin indah. Hidup ini susah kalau dibikin susah. Hidup ini nikmat kalau dibikin nikmat. Hidup ini sulit kalau dibikin sulit. Karena hidup memilih. Ibu-ibu pilih bahagia. Tepuk tangannya dong Ibu. Sini Mbak Ayu. Sini Jadi dulu Mas Fadli sama sebentar. Ustadz pilih apa? Aku pilih bahagia Aku dong. juga pilih bahagia. Hidup Saya Bukan pilih Ayu. Saya pilih bahagia, 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 bahagia. Saya pilih bahagia dunia dan akhirat. Ayo Pak Ustadz pilih apa? Saya udah borong semuanya. Alhamdulillah ya, senang ya. Tadi Mbak Ayu nyanyi hidup itu indah. Langsung bahagia seketika tadi. Memang gitu, hidup itu kalau mau dibikin sulit jadi sulit, benar kata Mbak Ayu. Hidup itu jadi indah kalau dibikin indah ya Bu ya. Ibu mau hidupnya kayak gimana Bu? Mau dibikin sulit atau mau dibikin indah Bu? Dibikin indah itu lebih bagus. Masya Allah, Mbak Ayu ini saya ngefans berat loh sama beliau ini. Saya tahu. Ya kan? Tahu kan? Kelihatan ketika bertemu. Oh, saya adalah fans berat. Ngaku juga. Karena alhamdulillah putra-putra beliau sekarang jadi hafiz. Oh, Masya Allah. Masya Allah. Iya. Masya Allah. Ada satu yang lagi belajar hafiz Quran, Iya. kemudian ada yang lagi mau belajar alim juga. Jadi ada yang Allah. belajar Masya Allah. hafiz Masya Allah. Quran, ada yang hafal hadis. Ih, Masya Allah. Ini nih, Apa namanya, takasus hadis? Iya. ini Hafiz nih, 30 juz nih, Masya Mbak Ayu Allah, tuh. Alhamdulillah. Muhammad Ustaz doain anakku Syam. ya. Doain juga katanya biar anaknya Mbak Ayu bisa jadi Hafiz juga 30 juz. Allahumma Ayu ja'alna itu min Bayu yang ahlil pengen Quran. atau anaknya yang pengen? Ya, seperti Pak Ustadz pernah kasih tahu ke aku, apapun yang terjadi sama anak itu bagaimana amalan orang tua, iya kan? Insya Allah. Betul. Doanya Jadi, orang tua itu sangat niat kita, membantu. iya. Luar biasa. Ini, tapi kalau kita ngomongin sebentar, Bayu nih mohon maaf. Kenapa? Kalau misalnya kita udah lari agak sedikit lari jauh nih sebenarnya. Lari jauh karena kita bicara sekarang nih ibu-ibu nih lagi pada rame. Kalau kita di sini, itu kan Mbak Ayu katanya udah nikah lagi sama Bupati Banyuwangi ya katanya. Iya Bu ya? Ibu iya aja tadi nanyain sama saya. Bu, kalau misalnya kita ada permasalahan nanya langsung sama orangnya. Kalau nanya sama orangnya itu namanya kita klarifikasi ya. Coba sekarang nih biar Mbak Ayu sendiri yang jawab deh. Silakan Mbak Ayu dijawab. Itu gimana, emang bener? Iya Mbak Ayunya ketawa. Saya nggak tahu jawabannya Mbak. Kalau saya tahu jawabannya. Itu Itu kan gimana? udah dibantah, ada di media, udah aku bantah. Oh udah dibantah, Bu udah dibantah Bu. Jadi tanyain lagi ya. Tulang ibu-ibu enggak beli medianya. Oh iya benar juga. Kalau nikah nanti diundang. Oh tuh amin. Paling enggak Ustadz sama saya diundang, Ibu enggak. Jadi saksi deh. Iya amin. Sekali lagi tepuk tangan dong buat Mbak Ayu. Terima kasih banyak udah hadir di Islam itu Indah. Boleh duduk Mbak Ayu. Makasih. Seneng banget ya. Tetap cantik dari dulu sampai sekarang, Masya Allah, seneng banget, Alhamdulillah. Ini buat jamaah yang di sini nih, Bu. Tuh, kalau misalnya ada permasalahan, jangan semuanya langsung diomongin rame-rame. Akhirnya jadi nggak bener. Lebih baik langsung klarifikasi ke orangnya, jangan diomongin sembarangan ya Ustazah ya. Takutnya jadi gibah. Nah, Tapi ibu itu bilang gini, dia tapi kan yang aku masalahnya. omongin benar gitu. Suka berdalih begitu, tapi yang aku omongin benar, nggak berdusta. Tetap yang benar itu justru namanya gibah Bu. Yang nggak Allah. benar baru namanya fitnah. Dua-duanya nggak boleh. Nah, lu. Jadi Gibah sebenarnya dan fitnah gini. nggak boleh. Ketika orang pintar membicarakan orang, sebenarnya keburukan dia lebih besar daripada orang yang dibicarakan itu. Nauzubillah. Karena dia sudah menampilkan keburukan dengan cara melakukan hal yang merugikan dirinya sendiri. Dalam hal ini menjelekkan orang dan melakukan perbuatan yang dilarang oleh Allah. Nah, tapi hari ini tema kita agak sedikit kontroversi Pak Ustadz. Apa itu? sih? Tema kita adalah gibah itu halal. Gibah itu lo, halal. Gibah itu halal, bingung kan kalau dibilang gibah itu halal. Karena orang taunya gibah itu nggak boleh. Betul. Gibah itu dilarang. Gibah itu seperti makan bangkai saudaranya sendiri. Ya tuh Mbak Ayu mau ngomong apa Mbak Ayu? Kalau gibah klarifikasi wajib hukumnya. Nah, tuh ini yang perlu kita pertanyakan. Kenapa ada gibah yang diperbolehkan Pak Ustadz? Nih, nanti jamaah semua ini akan dijelaskan sama Pak Ustadz. Tapi setelah yang satu ini tetap di Islam itu Indah. Jamaah! Oh jamaah! Alhamdulillah!
berbicara tentang gibah. Pada dasarnya gibah itu tidak boleh, tidak bagus, haram. Tapi ingat, mohon maaf, Islam itu luar biasa. Islam itu indah. Islam tidak kaku. Islam tidak kolot. Islam ikuti zaman. Tapi ingat, sebenarnya zamanlah yang mengikuti Islam. Karena Islam lebih awal, lebih tahu. Bahkan Islam sampai dunia akhirat. Sehingga jangan salah kalau ada ungkapan gibah yang diperbolehkan. Pertanyaannya, ada nggak gibah yang diperbolehkan? Di satu sisi, dalam satu kitab disebutkan ada 10. Tapi di sisi lain ada 6 yang diperbolehkan. Di antara yang diperbolehkan adalah boleh bergibah dalam hal melapor. Laporan. Lapor. Ada kemaksiatan di sana. Apa yang dilakukan? Enggak. Kan gibah. Bagaimana bisa diterima laporannya kalau tidak otentik? Tidak lengkap. Dan ketika mau melengkapi itu otomatis ada timbul yang namanya gibah. Maka gibah inilah yang diperbolehkan karena dibutuhkan untuk kejelasannya. Tuh. Yang kedua, gibah untuk mencari solusi. Aku punya permasalahan. Kenapa? Suamiku. Kenapa? Nggak, maaf. Ini gibah, nggak bisa. Bagaimana bisa diselesaikan? Tidak akan mungkin ada acara curhat-curhatan. Curhat dong. Iya, apa curhatnya? Nggak boleh gibah. Boleh curhat. Yang penting untuk mencari solusi. Dan ingat, untuk mencari solusi itu cari yang lebih tepat, bukan ember bocor. Kalau ada orang yang kita tempati untuk menyampaikan, untuk mencari solusi, walaupun dia pintar mencari solusi, tapi dia membeberkan, oh enggak pantas. Mohon maaf, enggak pantas. Karena kenapa? Karena bisa jadi yang disampaikan berita akan menghadirkan, tapi dosa syirik, dosa yang tidak diampuni oleh Allah. Tapi ada satu dosa sekalipun engkau menangis darah, taubat, salat taubat, puasa, haji, tidak akan terhapus. Dan Allah tidak biarkan. Sekalipun engkau menghadap kepada Allah, ya Allah ampuni dosaku, kata Allah, engkau tidak berdosa kepada aku, tapi engkau berdosa kepada hambaku. Datangi hambaku, minta maaf, baru aku terima tobatmu. Nih buat orang-orang yang pintar mencari kekurangan orang. Ya Allah, menghina orang. Ada sahabat Nabi mengejek sahabat. Wahai anak, maaf saya pinjam kata-kata ini. Wahai anak yang ibunya hitam. Kata Nabi, kau tidak lebih baik dari dia. Apa yang terjadi? Dia sujud, meletakkan pipinya ke tanah, terus minta, injak kepalaku supaya aku merasa bebas dari perkataanku tadi. Itu di depannya. Apalagi kalau di belakangnya. Apalagi ya Allah, na'udzubillah. Ayo benahi diri kita, introspeksi diri kita, perbaiki diri kita. Pantaskah kita mengomongkan orang, mengejek orang, menghina orang, menggibah orang? Ayo, Allah titipkan mulut ini. Berkatalah yang baik. Kalau tidak mampu baik, lebih baik diam saja. Mudah-mudahan jadi pembelajaran buat kita. Karena atas apa yang sudah kita ucapkan dari mulut ini akan diminta pertanggungjawabannya di hari kemudian. Amin, amin ya rabbal alamin. Subhanallah. Tepuk tangan dulu Bu. Nih, buat orang-orang yang suka bergibah nih, setelah dikaji tadi jadi makin mikir lagi nih, besok-besok mau ngomongin orang, mau Yang segala gibah tuh macam. lebih banyak perempuan ya biasanya ya. Biasanya. Biasanya Tapi bukan menutup perempuan. kemungkinan juga kalangan laki-laki juga kadang suka bergibah juga, Ustaz Zauki. Biasanya tentang pekerjaan, tentang kendaraan, tentang apa Dan gitu. yang lebih parah bagi para istri atau suami yang bergibah apa yang terjadi di tempat tidurnya dengan pasangannya diceritakan kepada orang lain. Itu Nauzubillah, nauzubillah min dzalik. ya Allah. Jangan sampai seperti itu. Iya, gimana Ustaz Syam? Itu banget sama kajiannya Ustadz. Iya. Tentang menjaga mulut. Suatu hari Rasulullah ditanya, amalan apa yang paling banyak memasukkan orang ke surga? Kata Rasulullah, at-taqwa wa husnul khuluq. Takwa dan
akhlak yang baik. Betul. Kemudian ditanya amalan apa lagi ya Rasulullah yang paling banyak memasukkan orang ke neraka? Al-famu wal farju. Mulutnya orang itu yang paling banyak memasukkan orang ke neraka dan kemaluannya. Mulut. Jadi mulut yang paling banyak orang memasukkan ke neraka. Nauzubillah, subhanallah. Nih kita mau ngobrol-ngobrol lagi nih. Saya kalau misalnya ada Mbak Ayu ini kan buat belajar saya juga. Karena kan beliau kan anaknya 6, saya anaknya 4. Ustadz menjelang 4. Maaf, saya 8. Kan baru 4 baru mau. Rencananya 8. Iya. Amin. Jangan dibilang 8 dulu, orang 4 aja belum kelar. Insya Allah, insya Allah. Insya Allah, amin. Kan ini artinya kita memancing Allah untuk memberi amin, amanah. amin ya Allah, amin. Jadi kalau kita bicara tentang anak banyak, kebahagiaannya juga banyak, masalahnya juga banyak. Bisa nggak sedikit cerita Mbak Ayu nih terang tentang mungkin anak-anak semakin besar ini kan semakin kritis, semakin banyak pertanyaan, semakin banyak macam-macam. Bagaimana caranya Mbak Ayu ini mengatasi masalah-masalah di dalam keluarga? Mungkin ada contoh masalah yang bisa diselesaikan Mbak Ayu dengan cara Mbak Ayu? Saya belajar dari pengalaman, pengalaman sendiri gitu ya, yang pernah saya lewati. Ternyata anak itu cerminan kita. Masya Allah ya. Mana apa kita bertutur, kalau kita lemah lembut terhadap anak akan lemah lembut tutur katanya. Dia belajar dari yang dia lihat. Jadi what monkey see, what monkey do katanya. Yang dilihat, kalau orang Amerika bilang what monkey see is what monkey do. Kayak di sirkus kan, belajar apa, monyet-monyet, belajar apa kan yang dia lihat, dia nyontoh. Betul. Nah anak-anak itu kan masih murni, jadi yang dia lihat pertama adalah ibunya, kemudian bapaknya, kemudian sistem di dalam rumah. Jadi pembantu atau suster itu pun harus kita develop untuk bertutur kata dan bersikap yang seperti kita mau anak kita bentuk. Jadi tutur kata, kalau supaya anak-anak baik, kita harus halus sama mereka, jangan dibentak-bentak. Nanti dia belajar bentak-bentak kita sebaliknya. Kemudian kalau kita mendengar dia ngomong, kita selalu dengar. Jangan, berisik, hush, ngomong dulu gitu kan. Kadang-kadang kita capek. Betul, Nanti dia betul. juga akan bersikap nggak sabar. Tetapi aku belajar, aku selalu dengar gitu. Jadi tambah dewasa, mereka tambah menjadi teman, menjadi satu bagian dari teamwork di rumah. Jadi walaupun suami jauh pergi kerja gitu, aku tidak merasa sepi karena anak-anak semua selalu datang menghampiri seperti halnya bagian dari hidup kita yang lain gitu. Jadi itu sebenarnya investasi. Waktu kecil jadi hiburan buat kita, satu keindahan ya kan dari Allah Subhanahu wa taala. Pada saat mereka tumbuh jadi support system di rumah, jadi anak-anak yang bisa membantu orang tua, bisa menemani saat kita ada masalah, bisa membantu bekerja dan lain-lain gitu. Jadi teamwork. Alhamdulillah. Jadi bagaimana kita menanam dan memupuk dan memelihara, itulah anak akan jadinya. Jadi sangat penting sekali buat ibu-ibu muda untuk memberi waktu dan bersabar, berbuat baik sama anak itu kan juga investasi ya. Jadi kembali lagi ke kita insya Allah. Tuh Masya Allah, ini pelajaran luar biasa nih. Apa Pak Ustadz? Aku itu sangat salut sama keluarga, utamanya anak putra putrinya. Utamanya satu, putrinya Maryam. Maryam itu luar biasa ya. Masya Allah. Namanya Maryam kok sama kayak anakku, Maryam juga. Iya, anakku dua perempuan. Itu pernah diajak. Maryam itu luar biasa hebatnya. Hafal Quran juga. Suka puasa Senin Kamis. Masya Allah. Maryam iya senang puasa dari kecil, dari umur 4 tahun udah puasa. Alhamdulillah. Maryam lagi nonton nih. Maryam nonton ya, Masya Allah. Hai Maryam. Maryam umurnya udah berapa sekarang Mbak? Isabel yang nonton, yang paling pagi bangunnya Isabel. Masya Allah ya. Maryam udah berangkat sekolah, tapi kalau Isabel tadi nonton. Hai Isabel. Maryam udah berapa umur? Udah sholat subuh kan? Sudah. Kok saya jawab, kok saya anaknya. Maryam udah berapa Mbak umurnya Mbak? Maryam umurnya 18. Isabel 9 tahun. Doain ya. Iya Masya Allah, ini banyak banget pelajaran kita bisa dapetin dari pengalamannya Mbak Ayu disampaikan kepada kita nih. Nah, ini kalau tadi kita sudah mendengarkan kajian dari Pak Ustadz Maulana, rasanya nggak lengkap Bu kalau kita nggak mendengarkan kisah teladan dari Ustazah Oki. Yang di rumah jangan kemana-mana, tetap di Islam itu Indah. Jamaah, oh jamaah, alhamdulillah. Hari ini
ini kita akan sama-sama mendengar dua buah kisah tentang dua orang yang seringkali kita menganggap mereka itu satu orang. Orang-orang yang senantiasa bergibah dan menyebarkan fitnah pada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Inilah kisah tentang Abu Jahal dan Abu Lahab. Abu Jahal dan Abu Lahab bukan satu orang namun dua orang yang berbeda. Abu Lahab adalah paman Nabi, bernama asli Abdul Uzza bin Abdul Muthalib, paman Nabi yang sangat membenci Nabi. Abu Jahal bernama asli Abdul Hakam bin Hisham, yang sejak kecil sering bertengkar dengan Nabi Muhammad, pernah melamar Khadijah tapi ditolak, dan sangat benci kepada Rasulullah SAW. Mari kita bahas satu persatu dua orang sebagai ahli penduduk neraka ini. Abu Jahal pada satu ketika bertarung kepada Rasulullah SAW sampai kakinya terkilir, kemudian ia sangat benci sekali kepada Muhammad. Kemudian ketika ia beranjak dewasa, ia melamar Khadijah binti Khuwailid yang ditolak mentah-mentah oleh Khadijah. Namun beberapa saat kemudian Rasulullah SAW yang dipinang, bukan meminang, yang dipinang oleh Khadijah radhiyallahu anha, kemudian akhirnya mereka menikah. Semakin dengkilah sang Abu Jahal. Abu Jahal memproklamirkan diri sebagai premannya Mekah, melakukan kerusakan-kerusakan yang ada di Mekah. Satu ketika Rasulullah SAW sedang bersujud dan sholat di depan Ka'bah, maka Abu Jahal dan para teman-temannya senantiasa menghina, mencaci maki, melempar kotoran kambing, kotoran unta, dan kotoran hewan-hewan yang lain. Bahkan lebih daripada itu. Satu ketika Abu Jahal melihat Rasulullah sedang sujud, ini saat yang tepat untuk aku membunuh Muhammad, kata Abu Jahal. Maka Abu Jahal mengambil sebuah batu yang cukup besar, kemudian hendak dibuangnya, hendak dilemparkannya ke kepalanya Nabi Muhammad SAW. Belum sempat ia menghantamkan batu besar itu ke kepala Nabi yang sedang bersujud. Subhanallah, luar biasa. Ini buat jamaah yang di rumah. Nanti kita kasih kesempatan juga untuk bertanya langsung kepada Pak Ustadz dan juga Ustazah. Telepon aja ke sini ke 791877700 untuk di Jabodetabek. Untuk di luar Jabodetabek di 021791877711. Setelah ini kita akan mendengarkan pembacaan ayat suci Al-Quran dari Ustadz Syam dan juga tausiah dari Ustazah Oki tentang bagaimana agar kita terhindar dari gibah yang tidak halal. Tetap di Islam itu indah. Jamaah, oh jamaah, alhamdulillah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan katakanlah perkataan-perkataan yang baik lagi benar. Yuslih lakum a'malakum, maka Allah akan menyempurnakan amalan kalian. Wa yaghfir lakum dzunubakum, dan Allah akan mengampuni dosa-dosa kalian. Wa may yuti'illaha wa rasulahu, barang siapa yang taat kepada Allah dan Rasulnya, faqad faza fawzan 'azima, maka bagi mereka surga, bagi mereka kemenangan. Ada kata yuslih lakum a'malakum, Allah akan menyempurnakan amalan-amalan kalian.
Dalam tafsir Ibnu Katsir mengatakan yuslih lakum a'malakum, artinya adalah yuwaffiquhum li a'malis salihah. Artinya Allah akan memudahkan kalian dalam melakukan amal-amal soleh. Terkadang kita mau melakukan kebaikan tapi susah ya Bu ya. Jamaah di rumah kadang kita mau melakukan suatu amal soleh ada aja halangannya. Nah, kalau kita bertakwa dan selalu berkata yang baik dan benar, maka Allah akan memudahkan dalam melakukan amalan-amalan yang soleh. Yang kedua adalah mengampuni dosa-dosa, dan yang ketiga adalah kemenangan yang besar atau surga dari Allah Subhanahu wa taala. Baik, kali ini kita akan membahas bagaimana agar kita terhindar dari perilaku gibah yang haram, perilaku gibah yang tidak diperbolehkan. Kita harus paham dulu apa sih definisi gibah. Dari tadi kita ngomongin gibah. Bahasa Indonesianya gibah apa sih? Ngerumpi Bu, ngegosip tuh gibah. Jadi pernah pada satu ketika Rasulullah SAW berkata kepada sahabat-sahabatnya, jangan membicarakan sesuatu yang saudaramu membenci bila dia mengetahuinya. Lalu sahabat-sahabat mengatakan, kalau itu benar gimana Rasul? Maka Rasul menjawab, maka itulah gibah. Sesuatu yang benar yang engkau bicarakan di belakang, yang temanmu tidak suka kalau ia tahu, itulah gibah. Sementara kalau itu berita bohong, itu disebut dengan fitnah. Misal, ibu-ibu tahu nggak, ini saya mau gibah nih Bu ya, contoh nih. Ibu-ibu tahu nggak, Mas Fadli itu suka banget nyembunyiin sepatunya Ustadz Syam kalau sebelum syuting tuh, misalnya gitu. Gitu. Itu bener sih. Oh, itu bener kan? Itu gibah ya. Itu kalau misalnya Mas Fadli yang nggak tahu, terus Mas Fadli yang sebel, itu namanya gibah. Oh gitu. Tapi Kalau diomongin begitu, dia malah makin senang. Berarti beda. Jadi begitu Bu, itu namanya gibah, itu namanya fitnah yang dosanya sama. Apa sih dosa gibah atau menggunjing, dosa fitnah ini? Dikatakan dalam surat Al-Hujurat ayat 12, orang-orang yang senantiasa menggunjing ini seperti memakan bangkai saudaranya yang sudah mati. Kenapa sih diibaratkan dengan memakan bangkai saudaranya yang sudah mati? Bangkai itu, seseorang yang sudah mati, kita otak-atik bangkainya, dia nggak tahu apa-apa, betul nggak Bu? Sama seperti kita ngomongin orang, kita ngomongin pedas, dia juga nggak tahu apa-apa Bu. Benar gak? Maka diibaratkan dengan bangkai yang sudah mati yang tentu kita jijik untuk melihatnya. Maka hati-hati, barang siapa yang bisa menjaga dua lubang nih, lubang mulut dan lubang kemaluan, maka pahalanya adalah syurganya Allah Subhanahu wa taala. Sekarang pertanyaannya, bagaimana agar kita terhindar dari gibah? Ketika mendengar ada gibah, mendengar ada gunjingan-gunjingan di luar sana, kita pertama yang harus kita lakukan adalah bersyukur kepada diri sendiri. Ya Allah, alhamdulillah Engkau melindungi aku dari perbuatan seperti itu ya Allah. Aku tidak terjebak pada perbuatan seperti itu ya Allah. Bukan malah, ih kok bisa ya? Ih kok bisa ya orang kayak gitu berbuat kayak gitu? Ih aku sih amit-amit, alhamdulillah gitu lah aku udah ngejaga aku, tapi ngomong di depan banyak orang, sombong. Ya Bu ya, ria, sombong. Kok bisa ya Allah, bener-bener orang tuh gak paham agama banget ya, gak punya akhlak tuh orang, sombong. Udah gibah, sombong lagi. Ya, hati-hati dengan orang-orang yang seperti itu, karena ternyata rianya sembunyi terselip di dalam dirinya, sombongnya mulai terselip di dalam dirinya. Tapi dia berkatakan yang benar adalah dia mengatakan sendiri kepada Allah, alhamdulillah Engkau melindungiku ya Allah. Itu yang benar. Bukan disiarkan kepada banyak orang. Kok bisa ya ada prostitusi artis itu ya, ya Allah. Benar-benar nih orang tuanya gak ngajarin akhlak sama sekali ya. Kalau kita sih alhamdulillah baik-baik aja keturunan kita, hati-hati. Ingat bahwa iman manusia itu naik dan turun. Allah Maha membolak-balikan hati. Kalau sebelum ibu-ibu dan bapak-bapak mati ternyata diuji dengan seperti itu gimana? Maka hati-hati. Yang kedua, paham dengan bahaya gibah. Seperti memakan bangkai saudaranya sendiri dan menjadi orang muflis. Orang muflis apa? Orang bangkrut. Makanya kalau ada orang-orang yang kita pernah gibahi Bu. Nih, kita pernah gibah gak dalam seumur hidup kita? Pernah ya, hebat ibu-ibu ngaku gitu ya. Tapi nggak usah disiarkan nih. Misalnya nih, ibu-ibu pernah gibah di belakang. Orang itu nggak tahu. Terus kan katanya kalau bertaubat itu, kalau taubat sama Allah kan langsung menyesal, berhenti dan langsung bertaubat sama Allah. Kalau dosa sama orang, kita kan tambah lagi tuh Bu, syarat bertaubatnya apa? Minta maaf sama orang itu kan. Nah, gara-gara ngedenger bunyi yang kayak gini, ntar ibu bilang sama teman ibu, maaf ya Fulanah, maaf ya Jeng, maaf ya Mbak, kemarin tuh aku gibahin kamu loh. Aku tuh kemarin bilang kamu tuh wanita yang begitu, wanita yang begini, maaf ya, nggak sengaja mulut saya ngomong gitu. Padahal dia nggak tahu Bu. Kalau dia nggak tahu nggak usah dibilangin dosa kita sama dia. Ya, jadi misalnya nih kita ngomongin orang, dia nggak tahu, nggak usah kita ngomongin lagi. Kemarin kita ngomong ini ngomong itu, enggak. Kecuali dia sudah tahu kita yang ngomongin, baru kita datang dan minta maaf kepadanya.
Mohon maaf atas perbuatan saya, itu yang betul, itu taubat yang benar. Tapi kalau Allah sudah tutup aib kita, orang itu nggak tahu, nggak usah dibuka-buka lagi aibnya. Ada dosa-dosa yang nggak diampuni oleh Allah apa? Malam dia buat dosa, kemudian Allah sudah tutupkan aib itu, siang dia siar-siarkan dosa itu. Membuka aib sendiri, membuka dosa sendiri. Siang dia buat dosa, siang Allah tutupkan aib itu, malam dia siarkan sendiri dosa-dosanya. Itu yang tidak diperbolehkan. Kemudian apalagi yang ketiga, bagaimana cara agar menghindari dari perbuatan gibah? Hindari majelis gibah. Kan kita tahu kalau ada melihat satu kemungkaran, kita lawan dengan tangan, kemudian kita lawan dengan lisan, kemudian kita mengingkari di hati kita. Dan itu selemah-lemahnya iman. Kalau berada dalam majelis gibah, majelis gosip, biasanya kata ibu-ibu kalau gosip sukanya pas lagi beli sayur. Ya Bu ya, pas lagi pengajian, ini pengajian nih malaikatnya lagi banyak, tetap aja gibah ada di situ tuh. Ya Bu ya, sering ya? Ibu iya, Yang iya lebih bener. parah Ustazah, Kenapa? pada saat mendengarkan tausiah, ustadznya yang digibahin. Oh gitu ya. Weh, pasti ngomong gini. Kan kadang-kala ustaz selama Kok toh dihitung tohnya. Toh. Gitu tuh. Utamanya nih, enggak lama lagi nih. Kenapa? Ramadan kan banyak ceramah Iya, tarawih. betul. Itu ibu-ibu datang tarawih yang dihitung, lama banget penceramahnya. Tuh. Sering tuh terjadi hal-hal seperti itu tuh. Nah, ini bener ya, mungkin Ustadz juga sering digituin, itu loh, oh Ustadz Maulana ya, kalau di TV kok tinggi bener, pas ketemu kok kurang tinggi, misalnya. Kan itu sering ya, misalnya terjadi hal-hal. Aku jadi terkenal. Misalnya begitu. Ini kita lagi membicarakan mengenai bagaimana cara menghindari gibah. Jadi pertama, tadi yang ketiga Bu, kalau kita berada di majelis gibah, kita ingatkan tuh. Ya, kita ingatkan terlebih dahulu. Kalau ternyata sudah diingatkan mereka tetap gibah, Ibu jangan berada di situ. Silakan pergi dari situ. Karena yang ngomong dan yang mendengarkan dosanya sama saja. Aku nggak ngapa-ngapain kok, cuma dengerin aja dan mengiyakan dalam hati. Aku nggak ngapa-ngapain, cuma ikutkan ketawa aja. Ya, pernah nggak? Tahu nggak si orang itu kan kakinya kalau jalan begini-begini nih. Ya itu. Gibah nggak? Gibah. Ibu nggak ngomong. Ustazah, kalau dengerin, kalau kita tinggalin kan nanti orang tersinggung. Betul. Kalau sambil dengerin tapi kita istighfar, mohon ampunan untuk orang itu dan bersyukur untuk kita sendiri, itu boleh? Nggak apa-apa, tapi jangan sampai mengiyakan di dalam hati. Kalau misalnya pergi begitu aja takut tersinggung, ya udahlah apa boleh buat. Kalau kita berada di tempat- istighfar, doain Ya. orang itu supaya